1151 Grandmaster, kamu terlalu lemah. Nama, sistem terkuat penulis, Xin Feng. Plus mematikan mengatur ulang. Setengah bulan kemudian, di bawah kepemimpinan Dewa-Dewi utama dari daratan bayangan bulan, semua sekte besar dari daratan tak berujung dipaksa mundur terus-menerus. Alasan utamanya adalah bahwa setelah serangan meriam Dewa Kekacauan, daratan tak berujung telah kehilangan 10% wilayahnya. Lebih jauh lagi, ada banyak sekte yang telah menghilang di sungai-sungai sejarah bersama dengan serangan itu. Setelah menderita penurunan kekuatan yang sangat besar, para pengikut sekte dari daratan tak berujung tidak memiliki kekuatan untuk melawan segerombolan makhluk hidup dari daratan bayangan bulan ini bahkan jika mereka mau. Para pengikut itu tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya apakah semuanya benar-benar akan berakhir seperti ini. Mereka benar-benar tidak dapat merasakan harapan lagi pula, ada terlalu banyak makhluk hidup dari daratan bayangan bulan. Ini terutama terjadi ketika seseorang harus memasukkan binatang dewa super yang juga sangat ganas. Mereka tidak hanya memiliki tubuh yang sangat besar, kekuatan mereka juga luar biasa. Dengan sekali hentakan telapak tangan raksasa mereka bahkan dapat memusnahkan seluruh sekte. Sekarang setelah semua dewa utama itu berkumpul dan menebas dengan serangan frontal penuh, bahkan jika ada makhluk kuat yang bertahan, mereka tampak seperti semut di hadapan kekuatan yang tangguh ini. Sekte Langit dan Bumi, Geng Yang Tian memasang ekspresi muram. Saat ini, perang sedang terjadi di seluruh daratan tak berujung. Ada terlalu banyak makhluk hidup di daratan bayangan bulan yang harus dihadapi. Karena tidak dapat bertahan lagi, semua sekte besar sudah mulai mundur ke arah kita untuk mendukung. Sementara ekspresi Lin Fan tenang, hatinya gelisah seolah-olah buah zakarnya sangat sakit. Astaga, dewa utama daratan bayangan bulan itu tidak bertindak sesuai dengan cara yang seharusnya. Tidak disangka mereka akan berkumpul bersama sekarang dan datang dengan kekuatan penuh, bertekad untuk memusnahkan seluruh daratan tak berujung sebelum berhenti. Berapa banyak makhluk tingkat Raja Abadi yang tersisa di daratan tak berujung saat ini? Lin Fan tahu bahwa dalam hal jumlah makhluk tingkat Raja Abadi, mereka berada di ujung tanduk dibandingkan dengan daratan bayangan bulan. Namun, ada perbedaan tingkatan bahkan di antara para Raja Abadi. Hanya mereka yang tingkatannya menengah ke atas yang benar-benar dapat melawan para dewa utama. Adapun para Raja Abadi yang baru saja terbentuk, pada dasarnya mereka sama sekali bukan tandingan para dewa utama. Kemungkinan besar hanya dibutuhkan satu dewa utama untuk mengalahkannya sementara Raja Abadi rata-rata tidak akan mampu menahannya sama sekali. Geng Yang Tian menjawab, saat ini, ada total 93 Raja Abadi di sini. Dari mereka, 20 adalah yang baru saja dilantik. Dengan itu, jumlah Raja Abadi yang benar-benar dapat memberikan kerusakan pada dewa utama berkurang menjadi 73 dari kita. Bagaimana mungkin jumlah kita begitu sedikit? Lin Fan bingung, ini seharusnya tidak benar. Namun, ketika dia memikirkan tentang bagaimana sudah ada banyak Raja Abadi yang terbunuh oleh serangan pertama invasi daratan bayangan bulan, semuanya menjadi masuk akal. Geng Yang Tian menggelengkan kepalanya. Kali ini, aku khawatir kita benar-benar harus mempertaruhkan nyawa kita. Berdasarkan laporan pengintai kita, para dewa utama dari daratan bayangan bulan bergegas datang dari lautan kematian, semuanya berkumpul bersama. Jelas mereka berniat mengepung kita sepenuhnya. Ini bukan lagi situasi yang bisa ditangani oleh para murid biasa. Bagi para dewa utama itu, siapapun yang berada di bawah status Raja Abadi tidak lebih dari semut belaka. Karena itu, kupikir sebaiknya kita meminta semua murid mundur ke belakang. Juntian, kau harus bertanggung jawab memimpin semua murid dari berbagai sekte keluar dari tempat ini. Biar kami yang menangani situasi di sini. Sebagai Grandmaster, Han Juntian langsung marah ketika mendengar kata-kata ini. Tuan tua, aku Grandmaster. Bagaimana mungkin aku bisa menyimpang dari pertempuran? Lin Fan terkekeh, Grandmaster, kau harus bergegas dan membawa mereka pergi bersamamu terlebih dahulu. Bahkan jika mereka harus dibawa pergi, kaulah yang harus membawa mereka pergi. Bagaimana mungkin aku, Han Juntian, meninggalkan tempat ini? Han Juntian menjawab. Menatap Han Juntian, kata-kata Lin Fan sedikit menyakitkan. Grandmaster, Anda harus benar-benar membawa mereka dan pergi terlebih dahulu. Meskipun Anda adalah seorang Raja Abadi, kekuatan Anda benar-benar terlalu lemah. Anda jelas bukan tandingan bagi para dewa utama itu. Anda bahkan mungkin berakhir menjadi beban bagi kami.
Han Juntian tercengang, ekspresinya sedikit berubah seolah-olah dia tercengang oleh kata-kata Lin Fan. Grandmaster, meskipun kata-kata itu mungkin sedikit menyakitkan, sungguh tidak ada cara lain untuk itu. Anda tahu pasti bahwa Raja Abadi rata-rata tidak lagi perlu mengambil bagian dalam pertempuran lagi. Bahkan jika mereka melakukannya, mereka hanya akan berakhir sebagai umpan meriam. Lebih baik tetap menyisakan beberapa sumber daya untuk daratan tak berujung. Lin Fan melanjutkan, segala sesuatu kali ini telah meninggalkannya dengan tekanan yang sangat besar. Dia tidak bisa lagi merasa santai seperti di awal. Pada saat yang sama, dia tidak bisa menahan perasaan lega di dalam hatinya bahwa dia untungnya telah meniduri beberapa dewa utama di awal. Jika tidak, jika daratan bayangan bulan memiliki kekuatan lengkap 72 Dewa Master, tekanan itu pasti akan sangat luar biasa. Geng Yang Tian terbatuk pelan. Juntian, kau adalah Grandmaster Sekte Langit dan Bumi. Pada saat seperti ini, kau harus tahu tanggung jawabmu dan membawa pergi para murid bersamamu sehingga kita dapat memastikan bahwa kita mempertahankan sebagian garis keturunan daratan tak berujung. Tentu saja, semuanya akan baik-baik saja jika kita dapat mengalahkan daratan bayangan bulan. Tetapi jika kita gagal, apapun yang terjadi, berapapun harganya, kalian harus terus hidup. Tuan tua, Han Juntian menatap tuan tuanya sebelum berbalik untuk melihat Lin Fan. Akhirnya, dia menghela napas, aku mengerti. Bos, pada saat itu, Qiu Zanyu dan Jin Zenggu tiba. Lin Fan tersenyum tipis. Kalian berdua akhirnya tahu untuk kembali, iya. Tapi, cukup adil, keadaan kultivasi kalian telah meningkat cukup banyak, dan kalian hampir menjadi dewa abadi sekarang. Kalian berdua, ikuti Grandmaster dan pergi. Pastikan juga kalian melindungi keluargaku dengan baik. Qiu Zanyu dan Jin Zenggu menatap Lin Fan dengan emosional. Mereka berdua dulunya adalah perampok, dan telah mengikuti Lin Fan untuk bergabung dengan Sekte Langit dan Bumi. Namun, bahkan ketika kekuatan mereka hampir mencapai tingkat Dewa Abadi saat ini, mereka tetap tidak dapat memberikan sedikit pun bantuan. Hal ini terutama terjadi kali ini, tidak peduli seberapa bodohnya mereka tetap dapat memahami bahwa ini mungkin merupakan pertemuan terakhir di antara mereka. Bos, apakah Anda tidak akan pergi menemui mereka? Tanya Qiu Zanyu. Lin Fan membeku sejenak sebelum menggelengkan kepalanya. Tidak, jika aku selamat, aku tentu akan dapat bertemu mereka sekali lagi. Dan jika aku mati, itu hanya akan menambah masalah mereka. Untuk pertempuran hebat kali ini, dia merasa sangat gelisah. Dia telah berusaha menenangkan dirinya untuk waktu yang lama sekarang, tetapi dia tidak dapat menahan perasaan gelisah. Seolah-olah hampir 50% hidupnya sekarang sepenuhnya bergantung pada kehendak langit. Grandmaster, kalian harus mengumpulkan para murid dan pergi terlebih dahulu. Kita harus merencanakan ini dengan benar. Mengingat kecepatan Moon Shadow Mainland saat ini, butuh waktu paling lama 3 hari bagi mereka untuk tiba, komentar Lin Fan. Han Juntian menganggukkan kepalanya, tidak tahu apa yang bisa dia katakan lagi. Dia tahu bahwa pertempuran kali ini sangat kritis. Seperti yang dikatakan Lin Fan, meskipun dia adalah seorang Raja Abadi, dia hanyalah seorang yang baru saja dilantik yang tidak dapat memberikan bantuan sama sekali. Dan dalam skenario terburuk, dia bahkan bisa menjadi beban. Setelah masa pergi, Lin Fan menghela napas. Old Master, bisakah saya meminta Anda untuk mengumpulkan semua Old Master dari berbagai sekte? Kita harus membicarakan ini sampai tuntas. Geng Yang Tian menganggukkan kepalanya. 73 Master Tua Raja Abadi memiliki kekuatan yang berbeda-beda, dan merupakan satu-satunya Master Tua Senior yang tersisa dari berbagai sekte saat ini. Adapun beberapa Master Tua Senior lainnya, mereka telah meninggal di tangan Dewa Master. Tidak hanya itu, ada sinar cahaya dari sebelumnya yang kemungkinan besar telah menghancurkan sejumlah besar sekte, sangat mungkin bahwa Master Tua lainnya telah binasa. Master Tua yang tersisa dari daratan tak berujung yang seharusnya ada di sini semuanya telah tiba. Melihat semua Master Tua ini, Lin Fan angkat bicara, semuanya, waktu untuk pertempuran hidup atau mati kita mungkin akan tiba dalam waktu 3 hari. Pada titik ini, saya harap semua orang dapat bersatu. Semua orang, tolong serahkan semua senjata abadi Anda atau cincin penyimpanan apapun yang Anda miliki. Saya mungkin harus membuat dan memurnikan beberapa barang untuk kalian semua. Tanpa ragu sedikit pun, para Master Tua mengeluarkan semua cincin penyimpanan mereka serta senjata abadi mereka. Pada saat seperti itu,
tidak ada dari mereka yang akan merasa bahwa Lin Fan hanya menginginkan barang-barang mereka. Bagaimanapun, ini adalah situasi yang sangat berbahaya. Jika dia benar-benar memiliki pikiran untuk mencuri barang-barang mereka dengan rakus, mereka hanya akan benar-benar terdiam karenanya. Melihat cincin penyimpanan di kehampaan, Lin Fan mengulurkan telapak tangannya dan mengambil semuanya. Membuat senjata, membudidayakan pil, muncul di dunia, Heaven and Earth Smelt menelan semua senjata abadi dan bahan-bahan untuk membuat senjata. Fring, fring, dalam sepersekian detik, seluruh dunia dipenuhi dengan cahaya yang indah saat senjata abadi yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari Heaven and Earth Smelt. Lin Fan menghela napas, memikirkan bahwa pada saat terakhir ini, dia belum berhasil membuat satu pun barang khusus. Sayang sekali, sepertinya, surga tidak mengawasi dan memberkati mereka. Ketika master tua dari berbagai sekte melihat senjata abadi ini, mereka semua tercengang. Lin Fan berkata, kalian semua, pilihlah dari senjata abadi ini. Sedangkan untuk senjata abadi yang bersifat defensif, ambillah sebanyak yang kalian bisa. Senjata-senjata itu setidaknya akan dapat menjamin keselamatan kalian sampai batas tertentu. Dengan pil melalui pikiran, Lin Fan kemudian mulai membuat ulang pil abadi. Karena perang akan segera dimulai, mereka tentu harus melakukan segala persiapan yang mereka bisa untuk itu. Pada saat seperti ini, Lin Fan tidak lagi repot-repot menyembunyikan apapun di balik lengan bajunya. Meskipun membuat senjata abadi kelas tertinggi ini kemungkinan besar tidak memiliki kegunaan yang signifikan terhadap dewa-dewa utama, senjata itu masih dapat menimbulkan ancaman bagi mereka. Hal ini terutama berlaku untuk senjata abadi defensif yang setidaknya dapat membantu menangkis beberapa kerusakan. Semua master tua tercengang, mereka tidak menyangka bahwa Lin Fan bahkan masih memiliki metode seperti itu. Geng Yang Tian bertanya dengan lembut, apakah ada yang mengganggu hatimu? Lin Fan terkekeh. Memang, benar-benar ada sesuatu yang mengganggunya, dunia suci kuno. Bahkan pada saat dia telah naik ke status Raja Abadi, dia masih tidak dapat membuka pintu raksasa itu. Dia benar-benar merindukan Xuan Yunxian, permaisuri air api, Qi, dan yang lainnya. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya bagaimana keadaan mereka saat ini. Dia tidak tahu apakah dia akan mendapatkan kesempatan untuk membukanya lagi setelah ini. Tetapi mungkin, yang terbaik adalah dia tidak dapat membukanya. Setidaknya, mereka tidak perlu menghadapi semua yang terjadi sekarang. Lin Fan terkekeh, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Aku hanya memikirkan bagaimana semuanya akan berakhir. Meskipun dewa-dewa utama adalah masalah terbesar dari seluruh masalah kali ini, fakta bahwa Dewa Buddha masa depan tanpa batas belum muncul baru-baru ini juga menjadi penyebab kekhawatiran besar bagi kita. Tidak hanya itu, ada dewa-dewa es di antara dewa-dewa utama itu, yang merupakan yang terkuat dari semuanya. Sebelumnya, inti dewanya dirusak olehku. Tapi, tak disangka dia bisa pulih secepat ini. Ini benar-benar tekanan yang luar biasa di sini. Geng Yang Tian mendesah sambil menepuk bahu Lin Fan. Kita hanya bisa berusaha sebaik mungkin. Ya, Lin Fan menganggukkan kepalanya. Jangan khawatir, bahkan jika aku mati, aku yakin bisa menyeret semua dewa-dewa utama itu bersamaku. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, mata Lin Fan bersinar dengan sedikit kekejaman. Ini adalah ekspresi seorang pria yang sedang berjuang dengan hidupnya. Memang, seperti yang dikatakan Lin Fan, jika benar-benar tidak ada peluang untuk melawan mereka pada akhirnya, dia tentu harus mencoba yang terbaik untuk menyeret semua Dewa Master itu bersamanya. Ini terutama berlaku untuk Dewa Master yang lebih kuat, dia pasti tidak boleh membiarkan satu pun dari mereka tetap hidup. 3 hari kemudian, Lin Fan berdiri di kekosongan Sekte Langit dan Bumi, dikelilingi oleh berbagai Master tua Raja Abadi di sekelilingnya. Wajah masa tampak muram karena pandangan mereka terpaku pada kejauhan. Mereka semua sudah merasakan lolongan yang mengkhawatirkan datang dari jauh. Pada saat yang sama, ada sepetak kegelapan yang sangat rapat dan luasnya melebihi apapun. Ini hanyalah pasukan menakutkan yang mendekati mereka dengan cepat. Mata Lin Fan menyipit. Mereka datang. Pada saat itu, semua orang langsung waspada. Mereka tidak berani ceroboh, lagi pula, mereka menghadapi serangan dari kekuatan penuh Moon Shadow Mainland. Adapun Dewa Utama Moon Shadow Mainland, hanya tersisa 61. Dari segi jumlah, meskipun Endless Mainland mungkin memiliki keunggulan, mereka mungkin hanya setara dalam hal kekuatan tempur. Raungan,
Serangkaian raungan gila menggelegar saat makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya di sana melolong dengan ganas. Di antara mereka ada binatang dewa super dengan tubuh yang sangat besar. Mereka tampak seperti benda-benda raksasa dari surga dan bumi yang mengamuk. Aku akan menyerang lebih dulu. Lin Fan berkomentar. Dengan itu, telapak tangan kanannya berubah bentuk menjadi bilah yang mengiris tanah, membelahnya hingga berkeping-keping. Saat dia meraih dengan kedua tangan, seolah-olah ada sepasang lengan tak kasat mata yang mencengkeram tanah saat teriakan marah mengguncang seluruh dunia. Meledak dengan kekuatan tak terbatas, Lin Fan mencengkeram tanah dalam radius 10.000 mil. Boom! Merobek tanah sendirian, dia melesat ke arah makhluk hidup di daratan bayangan bulan, bertekad menghancurkan mereka sampai mati sepenuhnya. Tapi tentu saja, Lin Fan tahu ingin menjatuhkan semua makhluk hidup itu hanya dengan ini saja pasti mustahil. Karena itu, dia mengangkat telapak tangannya dan menyebabkan serangkaian pedang kehendak melonjak ke langit. Dunia pedang, mengingat kekuatannya saat ini, mengiris dan membentuk kekosongan dimensi bukan lagi sesuatu yang berada di luar kemampuannya, ini adalah hal-hal yang bisa dia lakukan dengan sangat mudah. Semua pedang kehendak itu menyelimuti seluruh dunia dan bersinar dengan kecemerlangan yang tak tertandingi, mampu memutuskan segalanya antara langit dan bumi. Tidak kusangka anak ini sudah menjadi sekuat ini. Hanya gerakan itu saja, bahkan jika itu aku mungkin tidak dapat melakukan sesuatu seperti itu. Geng Yantian tidak dapat menahan diri untuk tidak mengakui pemandangan di depannya. Satu gerakan mengangkat tangan Lin Fan telah menyebabkan gelombang pedang kehendak menyala, menyebabkan seluruh dunia memancarkan kilau pedang yang dingin menusuk tulang. Mulailah, hanya dengan satu pikiran Lin Fan, pedang kehendak yang melayang di kehampaan itu mulai turun seperti hujan lebat, dan menebas ke arah makhluk hidup yang berserakan di bawah. Namun pada saat itu, sebuah suara dingin terdengar. Tembok es. Tiba-tiba, dinding es raksasa muncul di depan makhluk hidup itu, melindungi mereka dari dalam. Alis Lin Fan berkerut. Dewa penguasa es. Dorong. Meskipun dinding es berhasil menghalangi pedang kehendak itu, perlahan-lahan mulai menunjukkan tanda-tanda retak di permukaannya. Tak lama kemudian, dinding itu pecah saat pedang kehendak yang tersisa menusuk dan menyerang tubuh makhluk hidup itu, mengiris mereka seluruhnya. Kekuatan dewa penguasa es jauh lebih lemah dari sebelumnya. Lin Fan gembira dalam hatinya. Jika ini benar-benar terjadi, mereka mungkin memiliki peluang besar. Jika itu di masa lalu, dia mungkin akan merasa gugup. Namun, mengingat situasi saat ini, jelas bahwa dia jauh dari dirinya di masa lalu. Sepertinya luka-lukanya belum pulih, kekuatannya jelas belum berada pada kondisi puncaknya. Kembali, makhluk hidup di daratan bayangan bulan mundur dengan tergesa-gesa sebelum membuka jalan di antara mereka. 61 dewa utama yang berdiri di sana datang dalam berbagai bentuk dan ukuran. Namun, ketika mereka berkumpul bersama, jumlah kekuatan dewa yang terpancar dari mereka benar-benar mengerikan. Hal ini terutama berlaku bagi dewa utama yang berdiri tepat di depan, Dewa Utama Es. Saat ini, wajahnya sedingin es saat dia menatap Lin Fan dengan tajam, memancarkan tatapan gelap dari matanya yang dipenuhi dengan amarah yang tak terkira. Semua master tua mempersiapkan diri. Ini adalah pertama kalinya beberapa dari mereka berhadapan langsung dengan Dewa Utama, dan mereka bisa merasakan hati mereka menegang saat mereka perlahan membangun aura mereka. Lin Fan memerintahkan, kalian berhati-hatilah. Kekuatan Dewa Utama Es dan Dewa Utama Perang itu jauh dari normal. Nanti, serahkan keduanya padaku. Aku akan menangani mereka. Geng Yantian menjawab dengan nada muram, bagaimana kita bisa melakukan itu? Bagaimana kamu bisa menandingi mereka berdua? Lin Fan menepisnya dengan tangannya. Dewa Master Perang ini adalah seseorang yang berada di level yang sama dengan Dewa Buddha masa depan tak terbatas. Tak seorang pun dari kalian yang sebanding dengan mereka. Jika aku bisa menahan kedua orang ini, kalian bisa menekan Dewa Master lainnya. Geng Yantian ingin mengatakan lebih banyak, tetapi mengingat situasi saat ini, dia akhirnya menyimpannya untuk dirinya sendiri. Dia tahu bahwa Lin Fan hanya mencoba mengurangi tekanan pada mereka. Namun, pada saat kritis seperti ini, mungkin tidak ada ruang baginya untuk berpikir sebanyak itu lagi. Dewa Master Perang dan Dewa Master Es adalah orang-orang yang pernah dilawan Lin Fan sebelumnya, dan dia sangat jelas tentang kekuatan mereka. Mengingat kekuatan Geng Yantian dan yang lainnya, jika mereka melawan keduanya, mereka pasti tidak akan memiliki banyak peluang untuk menang.
Ini khususnya terjadi karena ketiga Raja Abadi veteran itu telah lama menghilang tanpa jejak. Tidak mungkin mereka bisa mengandalkan ketiganya untuk membantu sama sekali. Pada saat ini, Lin Fan angkat bicara, Dewa Penguasa Es, tak kusangka kau akan sembuh secepat ini. Hanya saja, kekuatanmu tampaknya telah menurun drastis. Jauh di kejauhan, wajah Dewa Penguasa Es sangat dingin. Makhluk pribumi yang tercela, hari ini akan menandai kehancuranmu. Lin Fan terkekeh, kehancuran siapa yang akan terjadi masih belum dapat dipastikan. Apakah kau benar-benar berpikir itu dapat melakukan apapun padaku hanya dengan 61 Dewa Penguasa? Jangan lupa sekarang, ke-11 Dewa Penguasa di pihakmu yang telah gugur semuanya telah dibunuh oleh Yang Mulia. Pada saat itu, Dewa Penguasa Neraka berdiri. Makhluk pribumi, kau sedang mencari kematian. Lin Fan menatap Dewa Penguasa Neraka sebelum menjawab dengan tenang, mendekatlah dan katakan itu jika kau punya nyali. Di antara para dewa utama itu, Dewa Utama Neraka adalah seseorang dengan kekuatan rata-rata. Ketika dia mendengar kata-kata makhluk pribumi itu, dia langsung mendengus dingin sambil melangkah maju. Makhluk pribumi, memangnya kenapa kalau aku lebih dekat denganmu? Lin Fan menebak sejenak dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menganggukkan kepalanya setuju. Jarak ini benar-benar cukup. Apa katamu? Dewa Utama Neraka tertegun sejenak seolah-olah dia belum bereaksi terhadap pernyataan itu. Pedang sepanjang 5.000 meter. Lin Fan meraung saat pedang sepanjang 5.000 meter muncul di tangannya saat itu juga. Pada saat yang sama, Dewa Utama Neraka tertusuk olehnya seketika. Ketika Geng Yantian dan yang lainnya melihat itu, mereka benar-benar tercengang. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Lin Fan tertawa terbahak-bahak, Yang Mulia akan menebas kalian semua sampai mati, para sampah. Ledakan. Dengan itu, Lin Fan menjentikkan pergelangan tangannya saat Dewa Master Neraka meledak tepat sebelum dia melesat keluar menuju Dewa Master lainnya. Maju, Geng Yantian sama sekali tidak ragu. Sebuah kesempatan yang indah untuk mengalahkan Dewa Master begitu saja. Benar-benar indah. Dan dengan itu, perang pun meletus. Lin Fan adalah orang pertama yang menyerbu ke dalam keributan. Melawan dewa-dewa master ini, dia tidak gentar sedikit pun saat dia menyerang dengan satu telapak tangan demi menamparkan potongan-potongan sampah ini sampai mati. Namun, Dewa Master Perang dan Dewa Master Es tidak memberinya kesempatan untuk melakukan itu sama sekali. Mereka tahu kekuatan makhluk pribumi ini, oleh karena itu, mereka tentu saja mencoba yang terbaik untuk bertahan melawan pihak lain. Kebencian yang dimiliki Dewa Master Es terhadap Lin Fan dapat dianggap sangat besar. Sebelumnya, dia bisa saja menghancurkan makhluk pribumi ini seperti semut. Namun, dia malah tertipu oleh tipuannya dan inti dewanya malah retak, menyebabkan sejumlah besar kerusakan pada dirinya sendiri. Jika bukan karena semua patung es yang telah dia kumpulkan selama bertahun-tahun, mungkin butuh waktu yang sangat lama baginya untuk pulih darinya. Makhluk pribumi, kematianmu telah tiba. Dewa Master Es berkata dengan nada dingin. Dia sama sekali tidak peduli dengan invasi Moon Shadow Mainland ke Endless Mainland. Bahkan, dia bahkan tidak berniat untuk ikut serta dalam pertempuran itu. Itu karena baginya, semua makhluk hidup seperti semut ini sama sekali tidak layak untuk diperhatikannya. Namun, fakta bahwa pribumi ini telah membunuh Dewa Master Air membuatnya sangat marah. Sekarang, dia ingin membekukan seluruh Endless Mainland sehingga mereka akan tenggelam dalam tidur abadi. Lin Fan mendengus dingin saat kedua lengannya dililit dengan kekuatan yang tak terbatas. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan mati sekarang. Meskipun kekuatanmu mungkin kuat, kamu belum pulih sepenuhnya. Adapun Dewa Master Perang, meskipun dia mungkin kuat, Yang Mulia juga tidak mengenal rasa takut. Membunuh kalian hanyalah masalah waktu. Aku akan melihat kemampuan apa yang kalian miliki. Terima gerakan Yang Mulia ini. Lin Fan melangkah maju dengan satu langkah dan melancarkan pukulan. Bencana kiamat adalah jenis keterampilan mistik yang merusak. Sekarang Lin Fan telah mengolahnya menjadi seni abadi, setiap kali dia menggunakannya, itu akan selalu menghasilkan kekuatan yang benar-benar supranatural. Roh Dewa Kiamat melolong dengan marah saat raungan amarah itu mengguncang seluruh dunia. Serangkaian kekuatan kiamat menyelimuti dunia, membungkus Dewa Master Perang dan Dewa Master Es di dalamnya sepenuhnya. Pada saat itu, semua master tua lainnya telah lama terlibat dalam duel dengan Dewa Master lainnya. Dalam hal jumlah, daratan tak berujung memiliki keuntungan. Namun, dalam hal kekuatan,
beberapa Dewa Master jauh lebih kuat daripada Master tua. Menggunakan keuntungan dalam jumlah untuk menebus kurangnya kekuatan mereka adalah strategi yang akan memungkinkan mereka bertahan untuk saat ini. Kekuatan Bigra. Lin Fan membalikkan telapak tangannya ke arah surga saat kekuatan Bigra meledak sebelum menyatu dengan dunia dan berenang keluar di antara para dewa utama. Bagi para dewa utama, kekuatan Bigra adalah sesuatu yang tidak terlalu berpengaruh pada mereka, karena mereka dapat bertahan melawannya dengan mudah. Namun, tidak dapat disangkal bahwa kehadirannya saja sudah cukup untuk memberikan tekanan bagi para dewa utama secara tidak sadar. Kota Iblis. Iblis kuno besar yang telah dipersiapkan oleh Lin Fan sepanjang waktu dilepaskan sepenuhnya. Lin Fan menatap iblis kuno besar sebelum berbicara, hari ini akan menjadi pertempuran terakhir. Bunuh sesuka hatimu dan hancurkan surga. Raung. Dengan itu, iblis kuno besar meraung dengan marah, dia telah menunggu pertempuran seperti itu untuk waktu yang lama sekarang. Dia adalah Kaisar Iblis, eksistensi yang tak tertandingi di antara dunia. Namun, dia belum pernah mengalami pertempuran di mana dia bisa bertarung dengan sekuat tenaga dan keringatnya seperti yang belum pernah dia alami sebelumnya. Karena itu, hatinya selalu haus akan api perang. Sekarang kesempatan itu sudah di depan matanya, bagaimana mungkin dia tidak merasa gembira karenanya. Lin Fan mengeluarkan batu bata legendaris 95 dengan tangan kirinya dan mengayunkan kapak abadi di tangan kanannya sebelum melesat maju dengan seluruh tenaga kuda yang dimilikinya untuk berhadapan dengan kedua dewa utama. Dalam pertempuran ini, pilihannya adalah pihak lain yang akan dihancurkan atau daratan tak berujung. Meskipun tekanannya memang agak berat, Lin Fan tetap ingin mendapatkan kesenangan yang tulus dari panasnya pertempuran. Mengenai seni abadi dan keterampilan mistik, dia tidak bisa terlalu terbiasa dengan mereka apapun yang terjadi. Cara bertarung favoritnya tetap tidak lain adalah pertarungan jarak dekat. Dewa utama perang, terima kapak yang mulia jika Anda punya nyali. Lin Fan meraung sebelum mengiris langit dan bumi dengan kapak abadi, menyebabkan kilatan cahaya kapak yang terang meledak dan mengiris dewa utama perang dengan segera. Penghalang es dewa utama es terlalu kuat, meskipun itu pasti bisa dihancurkan, peluang Lin Fan untuk membunuhnya tidak terlalu tinggi. Sedangkan untuk dewa penguasa perang, situasinya berbeda, dia jauh lebih lemah daripada dewa penguasa es. Jika dia membunuh orang ini, itu akan sangat meningkatkan peluangnya dalam pertarungan ini. Makhluk pribumi yang tidak tahu tempatnya. Dewa penguasa perang hanya bisa mendengus dingin sebagai balasannya saat tubuh menjulangnya bergetar sesaat, menyebabkan ki perang yang kuat menyebar keluar darinya. Kuda-kuda bagus di depannya bahkan meledak dengan 4 kekuatan mereka yang berbeda. Pembakaran, amukan, api, kengerian, keempat kekuatan yang berbeda menyembur keluar ke arah Lin Fan. Keempat kuda yang indah itu adalah tunggangan dewa penguasa perang, dan juga representasi dari kekuatannya. Jika ini terjadi di masa lalu, Lin Fan mungkin akan merasa sangat sulit untuk menghadapinya. Tapi sekarang, mereka adalah makhluk yang bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun darinya. Mati, Urk. Satu tebasan kapaknya dan keempat kuda yang indah itu teriris sampai mati. Ketika dewa penguasa perang melihat pemandangan ini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak marah saat tombak perang yang panjang di tangannya terlempar. Makhluk pribumi, beraninya kau membunuh hewan peliharaan dewa penguasamu. Pergi ke neraka. Tubuh Lin Fan bergerak cepat sementara alisnya berkerut, dewa penguasa es masih dengan sabar menunggu kesempatan di pinggir lapangan sambil mengumpulkan serangkaian es di kehampaan di atasnya yang berbentuk seperti es. Saat Lin Fan terekspos, mereka melesat dengan suara, su, dan merobek kehampaan. Bam! Ketika kapak abadi dan tombak panjang dewa master perang beradu, cahaya cemerlang yang menyilaukan muncul dari titik kontak mereka. Pada saat yang sama, es dari Dewa Master Es telah tiba di depan wajah Lin Fan. Wajahnya menegang saat dia mencoba menghindar dengan segera. Namun dalam sekejap, Dewa Master Perang mencengkeram Lin Fan sambil menyeringai dingin di wajahnya. Makhluk pribumi, kemana kamu berpikir untuk lari? Lin Fan tertawa dengan nada dingin dan menghina. Langit dan bumi berbau. Ketika es menghantam langit dan bumi berbau, ledakan yang bergema melayang ke seluruh dunia. Melihat pemandangan itu, alis Dewa Master Es berkerut sementara dia merasakan rasa tidak percaya di hatinya, tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Di dalam langit dan bumi berbau saat ini, Dewa Master Perang bingung dan tercengang ketika dia melihat sekelilingnya. Tempat apa ini?
Ini neraka. Lin Fan tersenyum lebar. Namun bagi Dewa Master Perang, senyum itu lebih terlihat seperti ejekan daripada yang lainnya. Makhluk pribumi, apa yang kau pikirkan untuk dilakukan? Dewa Master Perang meraung marah. Lin Fan hanya bisa mengejek dengan dingin, tidak kusangka kau benar-benar akan mengambil inisiatif untuk datang dan menangkap Yang Mulia. Dengan itu, hukuman matimu telah tiba. Sempurnakan, ledakan, seketika, Heaven and Earth Smelt diaktifkan sepenuhnya saat Power of Refinement yang dapat memurnikan apapun di dunia ini mulai melingkari mereka berdua. Lin Fan berdiri di sana tanpa bergerak sedikit pun, menggunakan tubuh fisiknya untuk melawannya. Namun, bahkan dengan tubuh seorang Immortal King, dia tetap tidak dapat bertahan melawan Power of Refinement ini. Hahaha. Dewa penguasa perang tiba-tiba meraung marah, dia telah menemukan bahwa tubuhnya mulai meleleh. Dia kemudian menatap Lin Fan dengan ekspresi khawatir. Makhluk pribumi, apakah kau berpikir untuk mati bersamaku di sini? Lin Fan menarik napas dalam-dalam, rasa sakitnya begitu tak tertahankan sehingga dia tidak bisa bersuara sama sekali. Tubuhnya hancur sedikit demi sedikit di bawah kekuatan pemurnian ini. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan saat ini adalah memfokuskan semua kekuatannya ke area jantungnya dan memastikan bahwa dia tidak akan hancur sepenuhnya. Memikirkan bahwa pada akhirnya, dia masih harus bergantung pada metode seperti itu. Meskipun benar, bahwa tubuh Dewa Penguasa Perang pasti kuat, kemungkinan besar itu sedikit lebih lemah jika dibandingkan dengan tubuhnya sendiri. Dewa Penguasa Perang berteriak saat dia merasakan jantungnya mulai hancur juga. Dia akhirnya menyadari bahwa makhluk pribumi ini benar-benar akan menghabisinya dengan nyawanya. Lin Fan juga merasakan hal yang sama dalam hatinya. Sudahlah, hentikan teriakanmu yang tak henti-hentinya. You truly juga tidak ingin melakukan ini. Tapi, tidak ada cara lain. Tidak ada pilihan lain. Kita hanya bisa menderita di sini bersama. Dulu, Lin Fan paling takut pada Heaven and Earth Smelt karena rasa sakitnya benar-benar tak tertahankan. Tapi mengingat situasi saat ini, apalagi yang bisa dia lakukan? Tidak ada cara lain baginya untuk hidup kecuali dia harus memperjuangkannya dengan nyawanya. Kekuatan pemurnian semakin kuat seiring berjalannya waktu. Menyaksikan tubuh Dewa Master Perang runtuh dan hancur sehingga hanya tersisa sedikit, Lin Fan menyadari bahwa hal yang sama terjadi padanya, tubuhnya hampir sepenuhnya hilang sekarang juga. Bahkan, hatinya mungkin tidak aman dari ini. Karena itu, dia tentu saja tidak berani berpura-pura lagi. Berhenti, tidak lagi, dia tidak boleh memurnikan lagi. Jika dia terus memurnikan, dia mungkin benar-benar akan musnah bersama dengan Dewa Master Perang. Saat ini, luka Dewa Master Perang juga sangat parah. Makhluk pribumi, apa yang kau lakukan hanya menyebabkan situasi kalah-kalah. Apalagi yang bisa kau lakukan sekarang? Lin Fan melirik Dewa Master Perang dan mengendalikan pohon parasol mistisnya setelah itu. Seketika, kekuatan hidup yang tak terbatas meledak dan menyembur langsung ke tubuhnya. Untuk menghadapi pertempuran kali ini, mereka telah lama mempersiapkan dan mengumpulkan banyak kekuatan hidup. Bahkan, mereka telah mengkristalkannya menjadi serangkaian kristal kehidupan. Pada saat ini, Lin Fan segera menggunakan semuanya untuk menyembuhkan luka-luka tubuhnya. Di bawah pengawasan Dewa Master Perang yang menakutkan, tubuh Lin Fan kembali ke tampilan aslinya. Adapun pohon parasol mistis, kekuatan hidup di dalamnya hampir hilang sepenuhnya. Lin Fan menatap Dewa Master Perang yang tidak memiliki apa-apa selain satu kepala yang tersisa, dan langsung menginjak-injaknya hingga menjadi bubur. Ding, selamat telah membunuh Dewa Master Perang. Akhirnya berhasil mengalahkan salah satu dari mereka. Lin Fan tertawa terbahak-bahak sambil menyapu jubahnya dan langsung melangkah keluar dari Heaven and Earth Smelt. Dalam sekejap mata, satu-satunya lawannya yang tersisa saat ini adalah Dewa Master S. Selama dia mengalahkannya, Dewa Master lainnya tidak akan menjadi masalah. Ketika Dewa Penguasa S melihat Lin Fan dan bukan Dewa Penguasa Perang, dia tertegun sejenak. Di mana Dewa Penguasa Perang? Lin Fan menatap Dewa Penguasa Es dengan curiga. Meninggal, kau. Saat Dewa Penguasa Es mendengar itu, dia terkejut. Dia tidak menyangka Dewa Penguasa Perang akan meninggal. Ketika dia melihat ekspresi di wajahnya, Lin Fan terkekeh. Apa sekarang? Merasa enggan? Ya, mungkinkah kamu berselingkuh dengan Dewa Penguasa Perang? Berani sekali.
Dewa penguasa es sangat marah sekarang. Dia tidak menyangka dewa penguasa perang bisa dibunuh oleh makhluk pribumi ini. Dalam benaknya, ini adalah sesuatu yang benar-benar tidak masuk akal. Jadi bagaimana jika aku bersikap berani? Hari ini, hanya satu dari kita yang akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Tidak seorang pun akan bermimpi bisa lolos tanpa cedera. Lin Fan melangkah maju dan melesat keluar menuju dewa penguasa es saat hentakan kakinya yang bergema di seluruh dunia. Mendengus dingin sebagai balasannya, dewa penguasa es mengirimkan kekuatan es yang tak terbatas yang menyebar ke seluruh dunia. Bam! Langit dan bumi hancur saat kekuatan yang hebat itu menyebabkan kekosongan berubah menjadi reruntuhan. Membawa para pengikutnya pergi bersamanya, Han Juntian telah mundur dari tempat itu. Namun, meskipun mereka jauh dari pertarungan, mereka masih bisa merasakan kekuatan mengerikan yang melayang dari medan perang. Itu sangat mengerikan sehingga hanya merasakannya saja membuat mereka kehilangan nyali. Dia benar-benar ingin kembali, tetapi ketika dia memikirkan tanggung jawab yang dipikulnya, dia hanya bisa terus membawa para pengikut yang tak terhitung jumlahnya menjauh dari daratan tak berujung sampai mereka akhirnya mencapai tempat yang aman. Pada saat itu, Lin Fan telah mengalami beberapa luka. Dewa penguasa es ini memang terlalu merepotkan untuk dihadapi. Bahkan jika kekuatannya tidak dalam kondisi puncaknya saat ini, metodenya masih sangat berbahaya. Embun beku miliknya benar-benar tak tertahankan, bahkan dengan keadaan tubuh fisiknya yang seperti keadaan Raja Abadi, dia tetap tidak punya cara untuk menghadapinya. Membunuh Dewa Master Perang memang meningkatkan poin pengalamannya dalam jumlah yang cukup banyak. Namun, dia tidak menyangka bahwa masih akan ada kesenjangan kekuatan yang cukup besar antara dirinya dan Dewa Master Embun Beku. Tepat pada saat itu, ratapan tragis terdengar. Lin Fan memutar kepalanya dan menemukan bahwa ada bola api yang menyala di tubuh Tuan Tua Sein Putih dari Sekte Dewa Kunlun. White Sein, melihat api itu, Geng Yang Tian benar-benar tak berdaya. Dia bertarung bersama White Sein untuk menekan Flame Master God. Namun, tak seorang pun dari mereka menyangka bahwa dia akan begitu kuat sehingga bahkan kekuatan gabungan mereka tidak dapat mengalahkannya. Alis Lin Fan berkerut. Dia ingin turun tangan untuk membantu mereka ketika Frost Master God tiba-tiba meraung keras, menyegel kekosongan di sekitarnya sepenuhnya. Dia kemudian menatap Lin Fan dengan dingin. Kau berpikir untuk menyelamatkannya. Sayang sekali kau tidak akan bisa meninggalkan tempat ini. Kau, hati Lin Fan menegang saat menghadapinya, dia sudah merasakan bahwa kekuatan api itu bukanlah sesuatu yang dapat dipadamkan oleh White Sein. Geng Yang Tian dengan marah menggunakan segala macam keterampilan mistik seni abadi. Namun, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, api itu menolak untuk padam. White Sein kemungkinan besar dalam bahaya besar saat ini. Berdiri di kehampaan, Dewa Penguasa Api tertawa terbahak-bahak. Haha, makhluk pribumi, bagaimana bisa? Api dewa adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa kalian padamkan selamanya. Api itu akan terus membakar semua yang kalian miliki sampai tidak ada yang tersisa selain abu. White Sein, yang terbungkus dalam api itu, mulai merasakan ketakutan yang membara di dalam hatinya. Api yang menelan tubuhnya menggerogoti keberadaannya tanpa henti. Geng Yang Tian masih sibuk mencoba menyelamatkannya ketika White Sein mengulurkan tangannya. Jangan mencoba menyelamatkanku lagi. Bawa dia bersamaku. Tapi kau, Geng Yang Tian terperanjat. White Sein menepisnya dengan tangannya. Tidak ada cara untuk memadamkan api ini, tapi aku masih bisa bertahan untuk saat ini. Dewa penguasa api ini tidak boleh dibiarkan hidup. Bunuh. Boom. Niat pertempuran yang deras melonjak ke langit sebelum melesat keluar untuk membunuh dewa penguasa api. Melihat White Sein, dewa penguasa api hanya menyeringai jijik. Tidak tahu diri, Lin Fan terjerat oleh dewa penguasa es saat ini. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan dewa penguasa api itu akan sekuat ini, sehingga bahkan upaya gabungan Geng Yang Tian dan White Sein tidak cukup untuk menjatuhkannya. Ini, dewa penguasa es, minggir, Lin Fan berteriak. Melihat Lin Fan, wajah dewa penguasa es yang sangat cantik itu tersenyum tipis. Apakah kamu frustrasi sekarang? Buktikan sendiri kekuatanmu. Kalau tidak, kamu hanya akan menyaksikan para master tua milikmu itu terbakar menjadi abu sepenuhnya. Mencari kematian. Aura White Sein semakin redup saat api itu terus membakarnya. Pada saat yang sama, Geng Yang Tian semakin bingung saat dia bisa merasakan aura yang pertama melemah. Tiba-tiba, lengan Dewa Master Api yang ditutupi api menembus tubuh White Sein saat dia melihat ke bawah dengan penghinaan mutlak.
Kau benar-benar tidak tahu tempatmu, iya. Geng Yang Tian berteriak, White Saint. Kepala White Saint terkulai saat dia berjuang untuk berbalik dan melihat Geng Yang Tian. Kau masih berutang budi padaku. Aku ingin kau membayarnya padaku sekarang juga. Jagalah sekte Dewa Kunlun untukku. ARG hahaha. Dalam sekejap, tubuh White Saint terbakar dengan setiap tetes kekuatan yang dimilikinya. Dewa penguasa api terkejut, dia baru saja menyadari bahwa makhluk pribumi ini akan menghancurkan dirinya sendiri. Dia mencoba melarikan diri dengan segera, tetapi tiba-tiba, dia mendapati lengannya dicengkeram erat oleh orang suci putih, yang membiarkan api itu membakar tubuhnya dengan sembarangan. Dewa penguasa api, pergilah ke neraka. TIDAAA. Meskipun hubungan antara sekte langit dan bumi dan sekte Dewa Kunlun tidak begitu baik, mereka tetaplah sekte yang telah menemani mereka sebagai tetangga selama bertahun-tahun. Mati, Geng Yang Tian meraung saat dia melesat ke arah Dewa Master Api dengan satu serangan telapak tangan. Dampak dahsyat yang datang padanya menyebabkan yang terakhir tersadar dari pingsannya saat dia meledak dengan semua kekuatannya juga ketika dia melihat serangan telapak tangan itu. Dia kemudian membalas Geng Yang Tian dengan api dewanya yang melonjak deras. Saat lengannya dibalut api, Geng Yang Tian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan alisnya sambil mengirimkan sejumlah kekuatan yang tak terbatas untuk menyembur langsung ke tubuh Dewa Master Api. Bam! Dewa Master Api ditekan sepenuhnya sebelum Geng Yang Tian memutuskan lengannya yang dilalap api itu. Meskipun masih ada beberapa api di area lukanya yang tidak dapat ia padamkan untuk sementara, Geng Yang Tian memfokuskan pikirannya dan menggunakan kekuatannya untuk menekannya sementara. Meskipun ia benar-benar merasa sedih atas pengorbanan White Saint, ia tidak memiliki kesempatan untuk ragu saat ini. White Saint, selama aku masih hidup, aku pasti akan melindungi sekte Dewa Kunlunmu. Duel antara Lin Fan dan Dewa Penguasa Es menjadi begitu intens sehingga hampir mencapai kondisi menghasilkan api putih. Setiap tabrakan di antara mereka berdua telah jauh melampaui segalanya di dunia ini. Lin Fan telah mencoba yang terbaik untuk meniduri Dewa Penguasa Es sampai mati sepanjang waktu, tetapi ia tidak dapat menemukan celah yang diinginkannya. Menurut pendapatnya, Dewa Penguasa Es ini jelas setara dengan Dewa Buddha masa depan tanpa batas. Bahkan batu bata legendaris 95 miliknya sendiri tidak memiliki kesempatan untuk digunakan sama sekali. Dapat dikatakan bahwa kondisi seluruh pertempuran saat ini sangat tragis. Kedua belah pihak telah menderita kerugian besar, dengan banyak Dewa Master yang gugur, dan banyak Master tua yang terluka atau meninggal. Master tua Pusin dari Sekte Buddha baik dan jahat bahkan setengah dari hati Buddhanya dihancurkan oleh Dewa Master. Jika bukan karena dukungan tepat waktu dari Master tua lainnya, dia mungkin sudah gugur sejak lama. Dewa Master Es menatap Lin Fan dengan dingin, wajahnya juga menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Dia tidak menyangka bahwa makhluk pribumi ini akan sekuat ini. Lebih jauh lagi, cara dia bertarung seolah-olah dia tidak peduli dengan hidupnya. Dia hanya menyerang kepalanya tepat waktu tanpa sedikit pun peduli dengan kondisi tubuhnya. Makhluk pribumi, kamu memang benar-benar kuat. Tapi, sudah waktunya bagi kita untuk mengakhiri ini sekarang juga. Pada saat itu, Dewa Master Es meraung, menyebabkan aura es yang dahsyat menyembur keluar saat seluruh kehampaan mulai berubah bentuk dan membeku. Kota es, maju dan turunlah. Segera, kekuatan besar menyembur keluar dari kehampaan di luar. Ketika Lin Fan mengalihkan pandangannya, dia tak dapat menahan diri untuk bersikap waspada dalam hatinya dari kedalaman kehampaan, kota Frost mulai terbentuk. Kota itu tampak jauh dan sangat dekat pada saat yang sama, tampaknya dapat turun kapan saja sekarang. Kekuatan Frost yang beriak darinya bahkan membuat Lin Fan merasa khawatir. Karena tidak ingin berlarut-larut, Dewa Master Frost langsung mengerahkan jurus pamungkasnya. Sudah ada banyak Dewa Master yang tumbang sekarang, jadi, ini adalah perang yang tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Jika ini terus berlanjut, mungkin kedua belah pihak akan mengalami kerugian besar. Alasan mengapa Dewa Master begitu tertarik pada daratan tak berujung adalah karena Master of Chaos pernah meninggalkan ramalan, pertemuan bagi mereka untuk menerobos dari status Dewa Master terkurung di daratan tak berujung. Beberapa Dewa Master sama sekali tidak peduli untuk menembus status kultivasi mereka. Bagaimanapun, mereka sudah menjadi makhluk paling hebat di daratan bayangan bulan. Namun, perkembangan daratan bayangan bulan terlalu cepat. Dengan populasi yang berkembang pesat,
tanah dan sumber daya yang mereka miliki tidak lagi mampu menopang jumlah orang yang hadir. Adapun dewa-dewa master yang sedang terburu-buru untuk menjadi Master of Chaos, mereka semua ingin tahu pertemuan seperti apa yang menanti mereka di Endless Mainland. Saat para master tua dan dewa-dewa master saling bertukar pukulan, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil ketika merasakan kekuatan Frost yang menyebar, mundur untuk segera membuat jalan. Di dalam kehampaan, yang tersisa hanyalah sepetak putih karena seluruh ruang tertutup oleh es. Di bawah panggilan Dewa Master Frost, kota Frost yang megah muncul di atas kepala semua orang. Bahkan penghalang yang dipasang oleh Dewa Master Frost sendiri langsung hancur di bawah tekanan kota Frost ini. Menyadari bahwa para master tua ingin maju, Lin Fan melambaikan tangannya kepada mereka. Tidak seorang pun dari kalian yang datang. Ini bukan sesuatu yang dapat kalian lawan. Aura geng Yang Tian dan yang lainnya sudah mulai berkurang secara bertahap. Pertarungan dengan dewa-dewi utama ini membuat semua dewa tua mengerahkan seluruh kekuatan mereka dan menggunakan berbagai macam cara. Dewa-dewi utama itu memang sangat merepotkan untuk dihadapi. Setiap kali mereka ingin membunuh dewa-dewi utama, harus ada dewa tua yang juga ikut tumbang. Faktanya, karena beberapa dewa-dewi utama memiliki jurus yang sangat licik, dewa-dewi tua sendiri telah mengalami kekalahan yang cukup besar, ada cukup banyak dari mereka yang kalah telak sehingga bahkan kesadaran mereka hancur total. Sekali melihat, orang bisa melihat bahwa hanya ada sekitar 20 master tua yang tersisa. Sedangkan untuk sisi Moon Shadow Mainland, hanya ada 13 dari mereka yang tersisa. Ini adalah keadaan yang sangat menyedihkan. Perang seperti itu yang baru saja menghancurkan fondasi kedua belah pihak telah membuat kekosongan benar-benar hancur sejak beberapa waktu lalu, dengan arus kekosongan yang mengalir keluar di mana-mana. Jika ada orang di bawah negara Raja Abadi yang tiba di sini, mereka kemungkinan besar akan ditelan oleh kekacauan arus kekosongan. Dewa Master S, sekarang kita sudah sampai pada titik ini, tidak mungkin kita bisa berhenti. Begitu saja, jika kamu memiliki kemampuan lebih, keluarkan saja. Lin Fan berkata dengan dingin. Wajahnya yang dulunya dipenuhi dengan ekspresi nakal sekarang muram dan serius. Dia tidak bisa lagi menemukan emosi untuk merasakan kebahagiaan lagi. Sudah terlalu banyak yang tewas dalam perang ini. Makhluk pribumi, selama kamu mati, tidak akan ada lagi yang menandingi kita di seluruh Endless Mainland. Dewa penguasa es merentangkan kedua tangannya lebar-lebar, menyebabkan kekuatan es menyembur ke kota es itu. Ada banyak patung es yang terkandung di dalam kota es yang luas dan megah itu. Namun, semuanya hancur saat ini karena semuanya mengalir di dalamnya. Sepertinya ada energi yang mengalir di dalamnya. Pada saat ini, setan kuno besar muncul di hadapan Lin Fan, menatap kota es di atasnya dengan tatapan yang tak kenal menyerah. Lin Fan tercengang, apa yang coba kau lakukan? Setan kuno besar tidak menoleh. Sebaliknya, dia menjawab dengan muram, aku bisa merasakan bahwa kekuatan yang terkandung dalam benda itu sangat kuat. Jika benda itu menghancurkan dirinya sendiri, kemungkinan besar kau tidak akan bisa menghalanginya. Lin Fan menatap tajam ke arah setan kuno besar. Jika aku tidak bisa menghalanginya, apakah kamu bisa? Setan kuno besar menjawab tanpa sedikit pun rasa takut, tidak, aku juga tidak akan melakukannya. Tapi, aku akan menggunakan hidupku untuk melawannya. Lin Fan berdiri di depan setan kuno besar. Mundurlah, tidak ada yang bisa kau lakukan di sini. Iblis kuno besar menggelengkan kepalanya sebelum menjawab dengan nada rendah, aku tidak akan mundur. Kau menciptakanku, meskipun aku tidak pernah menikmati pertempuran sejati, hari ini, kau telah mengizinkanku untuk merasakan kejayaan yang pernah kumiliki saat aku menaklukkan dunia tak terbatas. Kata-kata yang keluar itu benar-benar luar biasa. Ketika para master tua mendengar itu, mereka bisa merasakan seluruh tubuh mereka bergetar sesaat. Tidak seorang pun dari mereka yang bisa menduga bahwa roh senjata akan mampu mengeluarkan pernyataan seperti itu. Ini pantas untuk dihormati. Namun, mereka pun tercengang dengan apa yang terjadi di detik berikutnya. Lin Fan mencengkeram bagian belakang kepala iblis kuno besar dan melemparkannya jauh ke belakang. Minggir, ini bukan tempat yang tepat untukmu mempertaruhkan nyawamu. Dalam sepersekian detik, Lin Fan menghentakkan kakinya ke tanah saat kekuatan tak terbatas keluar dari tubuhnya. Dia kemudian menatap dewa penguasa es dengan tatapan yang sangat dingin. Kau ingin menindasku dengan kota es ini? Kita lihat saja apakah kau punya kemampuan untuk melakukannya. Lebih jauh lagi,
Apakah kau benar-benar berpikir bahwa aku akan memberimu kesempatan untuk melakukannya? Kekuatan penuh. Boom! Auranya seperti naga yang membubung ke surga dengan ganas. Menggerakkan tubuhnya dengan lincah, Lin Fan kemudian melesat keluar untuk menindas Dewa Penguasa Es dengan sekuat tenaga. Dewa Penguasa Es menyipitkan pandangannya ke Lin Fan saat wajahnya yang sangat cantik menyeringai dengan ejekan dingin sambil mengangkat satu jari. Oh, makhluk pribumi yang bodoh. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa ini adalah penghancuran diri? Kau salah. Aku hanya mengumpulkan semua kekuatan Dewa Mastermu untuk menembusmu. SHING. Pada saat itu, kota Frost hancur total saat semuanya berkumpul ke arah Dewa Master Frost. Ada satu titik cahaya Frost yang bersinar samar. Namun, Lin Fan tahu bahwa di dalam satu titik cahaya itu ada kekuatan yang sangat mengancam. Dan jangan berani-berani berpikir untuk bersembunyi di dalam baumu itu. Saat kau melakukannya, kekuatan ini pasti akan lebih dari cukup untuk memusnahkan semua makhluk pribumi lainnya di belakangmu. Lin Fan membeku sejenak saat ekspresinya berubah samar sebelum dia tertawa. Dingin, kau terlalu banyak berpikir sekarang. Kau berharap aku bersembunyi di dalam bauku hanya dengan kekuatan sebesar ini darimu. Kau pasti benar-benar berpikir terlalu tinggi tentang dirimu sendiri. Mati saja kalau begitu. Dewa Penguasa Es meraung saat kekuatan es yang luar biasa menerkam dengan keganasan yang ekstrim. Lin Fan menarik napas dalam-dalam saat tubuhnya meledak dengan kecemerlangan yang menyilaukan. Namun tepat pada saat itu, sebuah fenomena aneh muncul. Dari kekosongan yang tak berujung, sebuah telapak tangan Buddha menghancurkan dan mendorong keluar ke Dewa Penguasa Es. Saat itu, seluruh fokus Dewa Penguasa Es ditempatkan pada Lin Fan. Ketika dia tiba-tiba merasakan kekuatan luar biasa itu datang padanya, dia terkejut sesaat dan berputar untuk menerimanya. Namun yang mengejutkannya, dia menyadari bahwa sama sekali tidak ada cara untuk memblokir telapak tangan Buddha itu sama sekali. Bam! Saat mendarat tepat di tubuhnya, dia langsung terpental. Lin Fan juga terperangah oleh pemandangan di depannya. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Tiba-tiba, suara Buddha yang tak terbatas menggelegar dari kehampaan. Dewa Penguasa Es, nyali apa yang kau miliki untuk mencoba membunuh seseorang yang ingin dibunuh oleh tuanmu sendiri? Suara itu, Dewa Buddha masa depan yang tak terbatas. Lin Fan tidak menyangka bahwa Dewa Buddha masa depan yang tak terbatas akan benar-benar muncul pada saat seperti itu. Jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa yang terakhir pasti akan datang pada akhirnya. Namun, Lin Fan mengira saat itu adalah saat kedua belah pihak mengalami cedera parah dalam pertarungan ini. Dan bukan saat ini. Diserang oleh serangan telapak tangan Dewa Buddha masa depan yang tak terbatas ini, Dewa Penguasa Es batuk seteguk besar darah segar. Dengan satu suara retakan, bahkan inti dewa di dalam tubuhnya telah hancur. Lin Fan menangkap Dewa Penguasa Es di lengannya, merasa sangat heran di dalam hatinya. Ia tahu kekuatan Dewa Penguasa Es. Agar Dewa Buddha masa depan yang tak terbatas dapat menghancurkan inti dewanya hanya dengan satu serangan, seperti apa tingkat kekuatan itu. Kau, Dewa Penguasa Es melotot ke atas dalam kehampaan sambil mendengus berat. Pada saat ini, dia bahkan tidak keberatan ditopang oleh Lin Fan. Seluruh kehampaan itu memancarkan cahaya Buddha saat kilatan jahat berkelap-kelip di sekelilingnya. Cahaya hitam keemasan ini menyinari seluruh dunia saat serangkaian suara Buddha jahat melayang keluar, menyelimuti seluruh dunia di dalamnya sepenuhnya. Ini adalah kekuatan yang jauh melampaui keadaan Raja Abadi. Mungkinkah dia telah mencapai dao dari Dewa Surgawi? Amitabha, mengapa semut-semut setingkatmu belum bersujud saat Dewa Buddha masa depan tanpa batas turun dengan tubuh ilahinya? Seorang Buddha yang agung muncul di antara dunia. Namun, wajahnya benar-benar mengejutkan, terdiri dari setengah wajah Buddha dan setengah wajah jahat. Pada saat yang sama, kursi teratai yang awalnya berwarna emas itu sekarang menjadi kursi teratai berwarna darah dan terdiri dari sekumpulan tengkorak. Mengancam dan mengancam, itu memancarkan aura yang membekukan darah. Fakta bahwa Sang Buddha masa depan tak terbatas telah berubah menjadi keadaan seperti itu membuat semua orang benar-benar tercengang. Melihat Sang Buddha masa depan tak terbatas di kehampaan, Guru Tua Pusin dapat merasakan kondisi mentalnya juga bergetar. Kau telah berubah menjadi Buddha jahat yang lengkap dan mutlak. Suara perkasa Sang Buddha masa depan tak terbatas terdengar. Apa itu Buddha baik? Apa itu Buddha jahat? Pada akhirnya, mereka semua adalah Buddha. Aku adalah leluhur Buddha. Ketika aku marah, aku jahat. Ketika aku diam, aku baik.
Pusin, hati Buddhamu tidak stabil. Kau mungkin ingin berada di bawahku untuk memahami kebijaksanaan agama Buddha. Hati guru tua Pusin bergetar ketakutan. Dia dapat merasakan kekuatan paling jahat dari semua kekuatan yang terpancar dari tubuh Sang Buddha masa depan tak terbatas saat ini. Sebagai Buddha, sifat mereka seharusnya mengarah pada kebaikan karena mereka memahami semua penderitaan di dunia. Akan tetapi, tubuh Dewa Buddha masa depan tak terbatas saat ini hanya dipenuhi oleh kekuatan Buddha yang jahat. Jika dia berada di bawahnya, guru tua Pusin kemungkinan besar akan berubah menjadi Buddha jahat dalam sepersekian detik, dan dari sana, turun ke kedalaman neraka yang dalam dengan ketidakstabilan hati Buddhanya. Oh, dermawan yang telah menyimpang ke jalan yang salah. Dulu Anda pernah dipenuhi dengan kekasaran dalam kata-kata Anda terhadap leluhur Buddha Anda. Akan tetapi, leluhur Buddha Anda adalah seseorang dengan hati yang murah hati, dan bersedia memaafkan Anda atas segalanya. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, mengapa Anda tidak datang untuk bersujud di hadapan telapak tangan Buddha leluhur Buddha Anda dan menerima wudhu Anda? Dewa Buddha masa depan tak terbatas berkata dengan suara yang agung. Jakun Lin Fan naik turun dengan lembut saat matanya berkedip dengan pandangan heran sesaat. Dia kemudian menatap Dewa Penguasa Es. Apakah Anda baik-baik saja? Ketika Dewa Penguasa Es mendengar suara itu, dia tertegun sejenak. Namun, saat matanya tertuju pada Lin Fan, dia tiba-tiba menyadari bahwa inti dewa miliknya yang perlahan-lahan hancur sedang dikendalikan oleh telapak tangan makhluk pribumi ini. Lin Fan berbicara kepadanya dengan lembut, "Aku akan membalaskan dendamu. Kau bisa pergi sekarang." Bam! Kemunculan Dewa Buddha masa depan tak terbatas membawa sejumlah besar tekanan bagi Lin Fan. Dia bisa merasakan bahwa celah antara dirinya dan Dewa Buddha masa depan tak terbatas itu seperti jurang besar yang tidak dapat dia lewati sama sekali dalam kondisinya saat ini. Sekarang setelah Dewa Penguasa Es telah mendarat di tangannya, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah bergegas dan membunuhnya. Poin pengalamannya hampir penuh sekarang, dan Lin Fan hanya bisa berharap bahwa ini bisa menjadi kesempatan terakhirnya dalam hidup. Dewa Penguasa Es tidak menyangka bahwa semuanya akan menjadi seperti ini. Bahkan, dia tidak menyangka bahwa dia akan benar-benar mati dengan tragis karena matanya perlahan-lahan kehilangan semua cahaya di dalamnya. Namun, dia tampak seolah-olah ada satu kenangan yang teraduk di saat-saat terakhirnya. Bibir cerinya sedikit mengerut saat Lin Fan mendengarkan dengan saksama. Namun, dia tidak dapat memahami apa yang dia katakan kecuali dua kata belaka. Dewa Surgawi. Ding. Selamat telah membunuh Dewa Penguasa Es. Ding. Poin pengalaman plus. Melihat poin pengalaman yang diperoleh, mata Lin Fan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluarkan kilatan kekecewaan. Sedikit itu, dia hanya kekurangan sedikit itu. Tatapannya berputar dan terkunci pada 13 dewa penguasa yang tersisa. Jika dia mampu membunuh mereka semua, poin pengalamannya kemungkinan besar akan dapat mencapai titik akhirnya. Tetapi, dengan Dewa Buddha masa depan tanpa batas berdiri di depannya sekarang, bagaimana dia bisa mengalahkan mereka? Bertarunglah dengan nyawaku, Dewa Buddha masa depan tak terbatas. Tak kusangka kau masih berani menunjukkan wajahmu. Tidak bisakah kau takut pada harta karunku lagi? Lin Fan menatap Dewa Buddha masa depan tak terbatas dan mengejeknya dengan dingin. Menatap Lin Fan, wajah Dewa Buddha masa depan tak terbatas benar-benar bersemangat. Bahkan, dia tidak memiliki sedikit pun kekhawatiran. Kau ingin memberontak terhadap leluhur Buddhamu sama seperti semut yang ingin menumbangkan pohon. Seseorang yang melebih-lebihkan kekuatannya. Lin Fan menarik napas dalam-dalam karena dia tidak bisa menahan rasa khawatir di dalam hatinya. Perasaan yang dipancarkan Dewa Buddha masa depan tak terbatas saat ini terlalu mendalam dan supernatural. Mungkinkah ini seperti Dao Dewa Surgawi? Namun, Lin Fan tidak bisa menunggu lebih lama lagi saat ini. Bergerak lincah, sebuah benda berwarna putih muncul di tangannya. Sabun, PSS. Sabun itu melesat ke arah Dewa Buddha masa depan tak terbatas dalam sekejap. Namun, entah mengapa, Lin Fan tidak bisa mengabaikan perasaan bahwa sabun itu akan benar-benar kehilangan efeknya. Namun, pada saat itu, Lin Fan baru saja melesat keluar untuk menghadapi 13 dewa utama yang tersisa. Tanpa menunjukkan sedikit pun belas kasihan, dia mengerahkan seluruh kekuatannya saat dia mengalahkan mereka. Ketika Dewa Buddha masa depan tanpa batas muncul, ke-13 dewa utama itu sudah lama tercengang dengan situasi tersebut. Ketika mereka melihat Dewa Utama Frost jatuh,
mereka semakin tercengang saat itu. Mati, Lin Fan berteriak. Dengan satu serangan telapak tangan, dia menyelimuti semua Dewa Master yang tersisa. Setelah dia membunuh Dewa Master Frost, kekuatannya telah meningkat drastis. Dengan itu, membunuh Dewa Master ini sekarang adalah tugas yang sangat mudah baginya. Ketika Dewa Master mencium bau kekuatan yang luar biasa ini, wajah mereka mengeluarkan ekspresi terkejut saat mereka berusaha sekuat tenaga untuk melawan. Namun, di hadapan kekuatan yang sangat besar, mereka tampak seperti semut. Ding, selamat telah membunuh Dewa Master Chaotic. Ding, selamat telah membunuh Dewa Master Speed. Notifikasi sistem bergema tanpa henti. Melihat luapan poin pengalaman, Lin Fan dipenuhi dengan antisipasi di dalam hatinya. Poin itu harus terisi. Setelah notifikasi sistem, bila pengalaman Lin Fan meningkat dengan cepat. Melihat poin pengalaman yang mendekati titik terakhirnya, jantung Lin Fan berdebar kencang karena kegembiraan saat ini. Ding, poin pengalaman sudah penuh. Jantung Lin Fan melonjak kegirangan. Akhirnya penuh. Namun, tak lama kemudian dia mendapati dirinya membeku, tidak ada tanda-tanda kelanjutan dari sistem. Dengan poin pengalaman yang terisi, bukankah kekuatannya seharusnya meningkat bersamanya? Bagaimana ini bisa terjadi sekarang? Lin Fan bisa merasakan hatinya agak putus asa sekarang. Dia kemudian mengarahkan pandangannya ke kehampaan, berharap sabun itu bisa berfungsi. Namun ketika tatapannya mendarat di sana, dia benar-benar tercengang sekali lagi. Dewa Buddha masa depan tak terbatas telah meraih sabun di tangannya. Lin Fan dapat melihat bahwa ada banyak sekali benang yang menghubungkan tubuh Dewa Buddha masa depan tak terbatas dengan sabun itu. Namun, tampaknya ada kekuatan misterius yang menghalangi benang-benang itu juga. Bang! Meremas telapak tangannya, Dewa Buddha masa depan tak terbatas menghancurkan sabun itu seluruhnya saat berubah menjadi debu sebelum berhamburan ke seluruh dunia. Memang, ini adalah objek yang sangat membingungkan. Namun, semuanya akan lenyap seperti asap di hadapan leluhur Buddha Anda. Dewa Buddha masa depan tak terbatas menatap Lin Fan, di dalam mata Buddha yang dalam dan dalam itu ada kilatan ejekan yang kejam. Kamu, saat ini, Lin Fan benar-benar merasakan kekosongan tak berdasar di dalam hatinya. Sial, dia benar-benar kacau kali ini. Sabun itu adalah barang legendaris yang diciptakan oleh sistem. Bagaimana mungkin itu tidak berguna? Pada saat ini, Dewa Buddha masa depan tanpa batas seperti dewa yang memegang kendali mutlak atas dunia tak terbatas. Tatapan yang dia gunakan untuk melihat Lin Fan sama seperti melihat seekor semut saat bibirnya melengkung dengan ekspresi bermain-main. Berlututlah, pergilah, teriak, Lin Fan. Geng Yang Tian menoleh ke arah Lin Fan. Kau pergi saja, kami akan menahannya untukmu. Selama kau masih hidup, akan selalu ada harapan. Lin Fan menggelengkan kepalanya. Tidak ada cara untuk pergi sama sekali. Sang Buddha masa depan tak terbatas tertawa dingin. Benar. Tidak mungkin kalian bisa pergi. Kalian semua setan keji dari jalan yang salah telah bersikap kasar kepada leluhur Buddhamu. Kalau begitu, aku akan mengirim kalian ke neraka Avici. Sang Buddha masa depan tak terbatas membalikkan telapak tangannya, dan neraka Avici langsung muncul di dalam telapak Buddha miliknya. Tampak jahat dan gelap seperti jurang yang menyeramkan. Ayolah, sambil membuka mulutnya dengan lembut, Sang Buddha masa depan tak terbatas mengirimkan kekuatan tak terlihat yang hebat. Dengan itu, salah satu guru tua mulai kejang-kejang saat tubuhnya terbang ke arah yang pertama, tidak lagi berada di bawah kendalinya. Bam! Detik berikutnya, guru tua itu terbang langsung ke neraka Avici di tangan Sang Buddha masa depan tak terbatas. Di dalamnya, tubuhnya dililit oleh segala macam rantai baja saat ia menjalani cobaan yang tak ada habisnya. Bam! Sebelum masa bahkan dapat memahami fakta itu dalam pikiran mereka, guru tua itu meledak menjadi ketiadaan. Bersihkan dosa-dosamu dan masuklah ke dunia Buddha. Sang Buddha masa depan tak terbatas terus berbicara dengan lembut. Lin Fan mengambil semua yang ada di hadapannya ke dalam pikirannya. Ia tidak menyangka bahwa kekuatan Sang Buddha masa depan tak terbatas benar-benar akan berubah menjadi sekuat ini saat ia menggenggam kedua tangannya erat-erat. Sang Buddha masa depan tak terbatas, pergilah ke neraka. Menatap Lin Fan, wajah Sang Buddha masa depan tak terbatas bersinar dengan jijik. Mengulurkan satu jari emas, ia menembus kekosongan, menyebabkan seluruh dunia tampak seolah-olah itu hanyalah satu jari pada saat ini. Lin Fan mulai mengumpat ibu orang ini dalam hatinya.
Mengapa ia selalu harus bertemu dengan orang-orang brengsek seperti itu? Menyalurkan kekuatan terkuat dari lubuk hatinya, dia mengumpulkan dan melemparkannya keluar dalam bentuk pukulan. Bam! Kekuatan besar mengalir keluar darinya saat ki di dalam Lin Fan bergemuruh dengan ganas. Pada saat berikutnya, tubuhnya didorong kembali oleh gempa susulan yang ganas. Pada saat dia berhenti, dia menemukan bahwa lengannya hancur dengan cepat sebelum akhirnya berubah menjadi ketiadaan. Sialan, sangat kuat. Dalam sekejap mata, dia menumbuhkan kembali lengannya. Meskipun tidak banyak kerusakan di sana, bagaimana dia harus melakukan sesuatu pada saat ini? Dewa Buddha masa depan tanpa batas ini benar-benar terlalu kuat. Namun, Yang Mulia tidak akan pernah mengakui kekalahan Lin Fan benar-benar sudah muak dengan segalanya. Setiap kali dia mencapai akhir, akan selalu ada makhluk aneh yang datang dan menjatuhkannya. Sejak awal, Dewa Penguasa Es sudah cukup sakit. Dan kita bisa lihat saja apa yang terjadi di dunia ini. Sang Dewa Buddha masa depan tak terbatas. Tidak hanya itu, dia bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Masing-masing dari mereka hanya lebih sakit dari yang lain. Tidak ada cara untuk bertarung lagi. Dalam menghadapi kekuatan Buddha yang tak terbatas ini, Lin Fan benar-benar tidak tahu apa yang bisa dia lakukan lagi, atau bagaimana dia harus bertarung. Sial, bagaimana dia bisa memulai serangan? Meskipun Sang Dewa Buddha masa depan tak terbatas hanya mengamati semuanya, kemarahan di hatinya belum hilang sedikitpun. Sejak saat dia melihat Lin Fan ketika dia muncul, dia sudah dipenuhi dengan kebencian di hatinya. Orang ini telah memberinya banyak ejekan sejak pertama kali mereka bertemu. Hal ini terutama berlaku untuk penderitaan yang harus ia tanggung di kolam Buddha. Ia ingin Lin Fan membalasnya 1000 kali lipat, tidak, 10.000 kali lipat. Sementara kolam Buddha itu dipenuhi dengan kekuatan yang tak terbatas, kolam itu juga dipenuhi dengan siksaan yang tak terbatas pula. Kolam itu adalah tempat di mana kehendak para Buddha jahat berada. Setiap kesadaran mental yang tersisa menyerang jiwanya. Jika bukan karena pikirannya yang cukup teguh, ia mungkin sudah lama tenggelam bersama mereka. Namun sekarang setelah semuanya berlalu, ia memiliki kekuatan absolut, kekuatan yang sangat tak terkendali. Semua orang di hadapannya ini hanyalah semut, semut yang dapat ia hancurkan dengan satu lambaian telapak tangannya. Bagaimana sekarang? Apakah kau masih ingin melawan? Sang Buddha masa depan tak terbatas bertanya dengan nada menghina. Lin Fan mengayunkan lengannya sementara pikirannya mulai berpacu dengan kencang. Apa yang harus ia lakukan sekarang? Di antara mereka, perbedaannya sebesar langit dan bumi. Dari segi kekuatan, jelas tidak mungkin dia bisa melawan orang ini sama sekali. Seluruh jalannya sampai saat ini telah melalui bantuan sistem. Namun sekarang, semuanya tiba-tiba sampai pada titik di mana dia menemukan poin pengalamannya terisi penuh namun dia tidak dapat naik level. Jika dia menjadi dewa surgawi sekarang, apalagi yang harus dia takutkan? Lebih jauh lagi, semua tipu muslihatnya kemungkinan besar tidak akan berhasil melawan Dewa Buddha masa depan tanpa batas dalam keadaannya saat ini. Jika yang terakhir adalah seseorang seperti orang-orang bodoh lainnya dengan kecerdasan rendah, mungkin ada peluang untuk membunuhnya. Namun, mengingat keadaan saat ini, peluang itu praktis sudah hilang. Dewa Buddha masa depan tak terbatas, apa yang sebenarnya kau inginkan? Lin Fan bertanya sambil perlahan mengumpulkan kekuatannya sedikit demi sedikit. Hahaha, Sang Dewa Buddha masa depan tak terbatas tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Tubuh Budanya yang bermartabat itu sangat hikmat, tetapi tawanya itu sungguh sangat dingin bagi siapapun yang mendengarnya. Ketika tawanya berhenti, wajahnya juga berubah drastis. Aku ingin kau mati, tapi sebelum itu, aku ingin kau menyaksikan semua orang di sekitarmu mati satu demi satu. Kemarilah. Tiba-tiba, seluruh dunia melonjak dengan kekuatan yang mustahil untuk dihalangi, membuat geng Yang Tian dan yang lainnya tercengang karenanya. Mereka bisa merasakan diri mereka ditarik dengan kekuatan tak terlihat yang membuat mereka benar-benar tak berdaya, membuat mereka tidak memiliki sedikit pun kesempatan untuk melawan sama sekali. Satu demi satu, sosok-sosok ini terbang ke arah Sang Dewa Buddha masa depan tak terbatas. Ketika Lin Fan melihat itu, dia menggertakkan giginya dengan marah sambil menyapu jubahnya, menyebabkan Heaven and Earth Smelt meledak ke dunia segera, membungkus geng Yang Tian dan yang lainnya di dalamnya. Dia kemudian meraung, jangan terlalu sombong sekarang. Bam! Dalam sekejap, Lin Fan menyerang Dewa Buddha masa depan yang tak terbatas.
Dewa Buddha masa depan yang tak terbatas hanya mengangkat kepalanya. Lautan penderitaan tidak terbatas. Bertobatlah dan kamu akan menerima keselamatan. Kemampuan macam apa yang menurutmu kamu miliki yang memungkinkanmu untuk melawan leluhur Buddha-mu di sini? Dosa jahat penindasan. Kekosongan itu segera terkoyak oleh kekuatan yang mengamuk, dan satu-satunya hal yang bisa dilihat adalah telapak tangan Buddha yang menghancurkan bersama dengan kekuatan yang luar biasa. Di mata leluhur Buddha-mu, kamu hanyalah seekor semut. Namun, leluhur Buddha-mu akan membiarkanmu mengalami arti dari kekuatan sejati. Bam! Dengan kata-kata itu, satu telapak tangan yang meliputi surga terbang di atasnya. Menghadapi telapak tangan Buddha yang datang ini, Lin Fan tidak dapat menahan perasaan tertekan di dalam hatinya. Di dalam langit dan bumi tercium, melihat segala sesuatu di hadapan mereka, Geng Yang Tian dan yang lainnya juga merasa gelisah di dalam hati mereka. Mereka dapat mengatakan bahwa Lin Fan bukanlah tandingan bagi Dewa Buddha masa depan tak terbatas. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Dia sama sekali bukan tandingan bagi Buddha jahat itu. Tidak ada jalan keluar lain. Dewa Buddha masa depan tak terbatas telah berubah menjadi Dewa Surgawi. Meskipun hanya ada perbedaan satu tingkat kultivasi antara Raja Abadi dan Dewa Surgawi, perbedaan antara keduanya tidak dapat disangkal sama besarnya dengan surga. Sialan! Mengapa dia menjadi orang yang berhasil mencapai tahap penguasa surgawi? Sebuah telapak tangan yang dahsyat menghantam tanah. Bahkan dengan kekuatan penuhnya yang terkumpul untuk membalas, Lin Fan sama sekali tidak dapat bertahan. Ini bukan lagi pertarungan dengan level yang sama. Seluruh dunia berguncang sementara tanah retak. Di bawah kekuatan serangan telapak tangan yang dahsyat itu, seluruh tanah runtuh dan ambruk, membentuk lubang raksasa. Kewibawaan telapak tangan itu tidak boleh dipandang rendah. Amitabha, sang Buddha masa depan tanpa batas hanya memandang segala sesuatu dengan acuh tak acuh. Baginya, pemuda itu tidak lagi cukup mampu untuk berdiri sejajar dengannya. Dia ingin bermain-main sepuasnya sekarang juga sehingga dia bisa mengajari pemuda itu arti sebenarnya dari keputusasaan. Di dalam lubang yang dalam, Lin Fan tergeletak dengan darah di sekujur tubuhnya. Sekarang dia mengerti betapa besarnya kekuatan itu. Dengan satu serangan telapak tangan itu, seluruh tubuhnya tampaknya terbungkus dalam kekuatan yang tidak dapat dipahami, sehingga dia bahkan tidak memiliki keinginan untuk melawan lagi. Jika bukan karena fakta bahwa keadaan tubuh fisiknya sangat kuat, dia mungkin akan menghilang seperti asap hanya dengan serangan telapak tangan itu saja. Sialan! Lin Fan mencengkeram jari-jarinya erat-erat saat pohon parasol mistis berdenyut dengan kekuatan hidup. Namun, dia telah menghabiskan sebagian besar kekuatan hidup dengan pertarungan sebelumnya. Dengan demikian, jumlah yang dihasilkan saat ini hampir tidak dapat menghasilkan efek apapun. Berderit, pada saat itu, serangkaian air mata mulai muncul di permukaan pohon parasol mistis. Setelah itu, darah mulai mengalir keluar sebelum seluruh tubuhnya tiba-tiba meledak dengan sejumlah besar kekuatan yang tampaknya abadi dan mencakup semuanya. Tuan, teruskan pertarungan. Aku akan tidur sekarang. Ketika Lin Fan mendengar suara itu, dia tercengang, tidak dapat bereaksi sama sekali. Pohon parasol mistis, mengapa pohon itu memiliki suara? Merasakan kondisi di dalam tubuhnya saat ini, Lin Fan melihat peri seukuran telapak tangan yang tersembunyi di bawah daun di bagian paling atas pohon parasol mistis. Namun, saat ini ia menyusut sebelum akhirnya menghilang. Akhirnya, pohon parasol mistis itu menghilang, berubah menjadi tidak lebih dari sekadar benih. Sama seperti saat ia pertama kali memperoleh pohon parasol mistis, pohon itu telah kembali ke keadaan utamanya. Adapun darah yang tertumpah dari dalam pohon parasol mistis, darah itu membentuk bola dengan kekuatan hidup yang tak terbatas menyebar dari dalamnya. Inilah sumber kehidupan dari pohon parasol mistis yang sedang dipersembahkan saat ini. Yuh Truli telah bekerja keras tanpa lelah untuk merawat pohon parasol mistisku menjadi pohon yang kuat dan sehat. Tak disangka pohon itu akan hancur begitu saja. Sialan, Dewa Buddha masa depan yang tak terbatas. Yours Truly bersumpah bahwa aku tidak akan menjadi manusia sampai aku membunuhmu. Saat tubuh Lin Fan mulai pulih, luka-lukanya pun pulih. Dewa Buddha masa depan yang tak terbatas. Kamu menganggap Yours Truly seperti semut, ya? Yours Truly akan menunjukkan padamu kemampuan apa yang aku miliki. Bang! Retakan berdesir di permukaan bumi seperti bagian belakang tempurung kura-kura saat seluruh tubuh Lin Fan berputar ke atas,
meledak dengan keterampilan mistik seni abadi yang tak terhitung jumlahnya. Seluruh dunia tiba-tiba dipenuhi dengan kecemerlangan yang bersinar saat ia menggali di tengah-tengah keterampilan mistik seni abadi itu. Tatapan sang Buddha masa depan tak terbatas menyempit sejenak, tak disangka pemuda ini berhasil pulih dari serangan itu. Ia menunjuk dengan lembut dengan satu jari untuk menembus langit dan bumi. Namun, bagi Lin Fan, satu jari itu saja sudah lebih dari cukup untuk mendorongnya hingga ke ujung tanduk. Bagaimana mungkin perbedaan kekuatan mereka bisa sebesar ini? Sialan, Sutra Langit dan Bumi. Seketika, Sutra Langit dan Bumi menari-nari di langit saat serangkaian karakter teks emas melayang keluar dengan lembut di kehampaan. Sang Buddha masa depan tak terbatas menggelengkan kepalanya tidak setuju. Sutra Langit dan Bumi, itu jauh, jauh dari kata cukup. Sambil mengangkat kepalanya, Lin Fan menarik napas dalam-dalam. Jangan terlalu sombong sekarang. Yang Mulia pasti akan menyerangmu dengan nyawaku hari ini. Darah terbakar, mengayunkan lengannya, darah esensi dari dalam tubuh Lin Fan menyembur keluar. Sejak darah langit dan bumi diinfuskan ke dalam tubuhnya, Lin Fan tidak pernah mencoba membakarnya sebelumnya. Kerusakan yang terjadi pada tubuhnya akan terlalu besar, karena itu adalah tindakan mengorbankan hidupnya sendiri. Ketika karakter teks Sutra Langit dan Bumi bersentuhan dengan darahnya, mereka mulai menjadi heboh. Setiap karakter teks bersinar dengan cahaya yang menyilaukan sebelum semuanya bergabung menjadi satu. Ini adalah kekuatan terkuat yang bisa digunakan Lin Fan saat ini, dan merupakan metode bertarung dengan mengabaikan nyawanya sendiri. Itu adalah sesuatu yang akan menyebabkan dirinya mengalami 800 poin kerusakan untuk setiap 1000 poin kerusakan pada musuh. Tidak ada gunanya, itu benar-benar tidak ada gunanya. Ekspresi wajah Buddha masa depan tak terbatas yang awalnya tenang tiba-tiba berubah drastis saat wajah Buddhanya sedikit mengerut. Dewa Surgawi Sin Feng, boom, langit dan bumi hancur saat kekuatan yang tak terbatas mengalir deras. Kekuatan yang terpancar dari sutra langit dan bumi menyatu menjadi bola dan keluar pada saat ini. Dengan itu, satu gambar sosok surgawi mulai terbentuk. Saat sosok itu menjulurkan telapak tangannya, seolah-olah kekuatan seluruh dunia tertahan di dalam tangannya, menghalangi jari Buddha-Buddha masa depan tak terbatas dengan lembut. Bang! Sejumlah kekuatan yang menodai meletus dari tabrakan kekuatan absolut. Kekuatan yang dihasilkan dari benturan itu cukup untuk mengguncang seluruh dunia. Dewa Surgawi Sin Feng, ketika Dewa Buddha masa depan tak terbatas melihat orang itu, seolah-olah dia sama sekali tidak bisa mempercayai matanya. Namun, dia langsung menepis pikiran itu dalam benaknya. Tidak, ini tidak mungkin Dewa Surgawi Sin Feng. Ini hanyalah gambaran yang diproyeksikan dari kesadarannya. Lin Fan menatap sosok ilusi yang berdiri di kehampaan. Meskipun dia merasa sedikit terguncang karenanya, dia tidak bisa terlalu banyak berpikir tentang apapun saat ini. Serang, sekarang kesempatan itu telah datang, mengapa dia belum menyerang? Selain itu, kekuatan Lin Fan menurun drastis. Tidak lama lagi dia akan memasuki kondisi terlemahnya. Jika dia tidak bisa mengalahkan Dewa Buddha masa depan tak terbatas saat itu, sudah sangat terlambat untuk melakukan hal lain. Dewa Buddha masa depan tak terbatas berteriak marah, apa yang bisa dilakukan oleh proyeksi kesadaran belaka kepadaku? Sebuah lolongan marah menggelegar saat kekuatan yang bahkan lebih besar dari sebelumnya meledak. Lin Fan melancarkan satu pukulan dan melemparkannya ke atas. Namun bagi sang Buddha masa depan tak terbatas, itu seperti sesuatu yang menggaruk gatalnya, bahkan tidak meninggalkan sedikit pun tekanan padanya. Tidak kusangka seekor semut pun berani menyerang leluhur Buddhamu. Mencari kematian, sang Buddha masa depan tak terbatas mendengus dingin saat telapak tangan Buddha raksasa muncul dari belakang tubuhnya dan menghantam Lin Fan dengan ganas. Lin Fan hanya bisa merasakan darah di dalam tubuhnya berubah menjadi amukan yang tak terkendali akibat kekuatan absolut yang mengganggunya dari dalam. Kekuatan hidup yang disediakan oleh pohon parasol mistis mulai menyembur keluar saat menyembuhkan luka-luka tubuhnya dengan cepat. Kekuatan surgawi Dewa Surgawi Sin Feng tak terbatas saat Dewa Buddha masa depan tak terbatas mendapati dirinya didorong mundur olehnya. Namun, itu masih tidak dapat menekannya sepenuhnya. Dewa Surgawi Sin Feng kemudian mengalihkan pandangannya ke kejauhan. Saat dia menunjuk dengan jarinya, riak meledak. Boom! Dari kejauhan, aura misterius melayang saat tanah rahasia raksasa langsung muncul di hadapan wajah semua orang. Ketika Dewa Buddha masa depan tak terbatas melihat ini, dia merasakan hatinya sedikit mengepal, tidak tahu apa ini.
Tetapi ketika Lin Fan melihat tanah rahasia itu, dia tercengang. Ini adalah dunia Sein kuno dan dunia tak terbatas. Dewa Surgawi Xin Feng angkat bicara, jika kau ingin menjadi Dewa Surgawi, kau harus memulihkan semua sumbermu. Sempurnakan dan kembalikan semuanya ke tubuhmu sebagai satu. Itu akan melengkapi kenaikanmu sebagai Dewa Surgawi. Lin Fan terpaku sejenak saat ia mengarahkan pandangannya ke Dewa Surgawi Xin Feng dan kemudian ke tanah rahasia. Ia memarahi dengan marah, "Persetan. Yang mulia tidak harus mengorbankan keluargaku sendiri untuk mencapai Dao Dewa Surgawi. Bahkan tanpa naik ke status Dewa Surgawi, aku akan mampu membunuh biksu botak ini." Saat Dewa Buddha masa depan tak terbatas mendengar kata-kata itu, ia mengalihkan pandangannya ke tanah rahasia yang luas yang mengambang di kehampaan saat ini. Apakah disinilah sumber Dewa Surgawi Xin Feng berada? Hahaha, Dewa Buddha masa depan tak terbatas meraung dengan gila, kekuatan sumber. Leluhur Buddhamu di sini akan menerimanya dengan senang hati. Pada saat itu, Dewa Buddha masa depan tak terbatas merentangkan tangannya lebar-lebar, menyelimuti seluruh dunia dan meraih tanah rahasia. Mencari kematian, Lin Fan langsung membalas. Namun, bagi Sang Buddha masa depan tak terbatas, ini tidak lebih dari sekadar upaya kemarahan yang tidak berarti yang dihasilkan oleh seekor semut. Dewa Surgawi Xin Feng mengangkat jarinya saat cahaya terang menyelimuti seluruh tanah rahasia, melindunginya di dalam. Dia kemudian berbalik untuk melihat Lin Fan. Dia bukan musuh terakhirmu. Bahkan jika kamu menang atas dia, itu tidak ada gunanya. Lin Fan membeku sejenak sebelum menatap Dewa Surgawi Xin Feng. Apa maksudmu dengan itu? Sang Buddha masa depan tak terbatas juga berhenti. Kamu, dia kemudian tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Ini puncak lelucon. Tidak ada gunanya mengalahkanku. Mungkinkah ada orang yang lebih kuat dari leluhur Buddhamu di seluruh alam semesta ini? Setelah selesai mengucapkan kata-kata itu, Sang Buddha masa depan tak terbatas ingin melanjutkan lebih jauh. Namun, satu orang tiba-tiba muncul di benaknya. Mustahil, pasti mustahil. Akhirnya, dia mengalihkan pandangannya ke arah Dewa Surgawi Xin Feng dan Lin Fan. Kalian semua terlalu banyak bicara omong kosong. Kalian berdua bisa pergi ke neraka saja. Buddha jahat tak terbatas, sucikan. Sang Buddha masa depan tak terbatas kemudian mengeluarkan gonggongan marah saat seluruh dunia tiba-tiba terbungkus dalam kekuatan Buddha yang dipenuhi dengan aura jahat supernatural. Dia sedang mengerahkan jurus pamungkasnya sekarang, bertekad membunuh semua orang di sekitar sini. Dewa Surgawi Xin Feng berkata dengan tenang, "Aku akan menahannya. Kalian bisa menggunakan Heaven and Earth Smelt untuk menjatuhkannya." Alis Lin Fan berkerut saat dia mengeluh dalam hatinya, bicara itu murah. Bagaimana mungkin hal-hal bisa sesederhana itu dalam kenyataan? Namun, bahkan jika itu masalahnya, itu juga merupakan harapan terakhirnya. Dewa Buddha masa depan tak terbatas tidak menyangka bahwa pada saat seperti itu, proyeksi kesadaran Dewa Surgawi Xin Feng benar-benar akan dipicu untuk terbangun oleh Sutra Langit dan Bumi. Sialan, sialan, bukankah ini hanya proyeksi belaka? Namun, kekuatan yang terkandung di dalamnya sangat luar biasa. Dia adalah seseorang yang telah menyerap setiap bagian kekuatan di kolam Buddha itu. Bagaimana dia bisa kalah karena proyeksi belaka? Dewa Surgawi Xin Feng, aku menolak untuk percaya bahwa kau benar-benar dapat menjatuhkanku. Dewa Buddha masa depan tak terbatas meraung dengan marah. Namun, Dewa Surgawi Xin Feng melayang di kehampaan saat dia mengangkat jarinya dengan lembut dan menyebabkan kehampaan di sekitarnya berubah tiba-tiba. Dengan itu, sebuah buku dan kuas melayang keluar di kehampaan. Pertama, kekacauan. Kemudian, datanglah surga. Dan sebelum semua itu, Dewa Surgawi Xin Feng, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini hanyalah sebuah cerita yang ditulis oleh Tuhanmu di sini untuk membentuk dunia yang tak terbatas jumlahnya melalui pengumpulan kehendakku yang tak tertandingi. Nasibmu telah lama disegel melalui buku-buku. Setiap orang memiliki takdir mereka sendiri, dan takdirmu telah ditetapkan. Melawannya tidak akan ada apa-apanya selain usaha yang sia-sia. Pada saat itu, buku misterius yang melayang di surga tiba-tiba mulai terbuka. Setiap halaman yang dibalik memiliki gambar yang muncul satu demi satu, ini semua adalah peristiwa yang terjadi di seluruh dunia pada setiap saat tertentu. Ketika membalik ke halaman terakhir, gambaran yang ditunjukkan adalah sosok Sang Buddha masa depan tak terbatas. Ketika yang terakhir melihat bagaimana sosok dirinya dalam gambar itu jatuh ke pemuda ini, dia menjadi sangat marah. Tidak mungkin,
Aku adalah leluhur Buddha masa depan yang tak terbatas. Bagaimana mungkin aku diciptakan? Aku menolak untuk percaya itu. Pergi ke neraka, Sang Buddha masa depan yang tak terbatas telah menjadi sangat gila sekarang. Bagi seseorang untuk mengatakan kepadanya sekarang bahwa dia tidak lebih dari sebuah eksistensi yang diciptakan oleh orang lain, pukulan macam apa itu? Apakah itu berarti mengatakan bahwa nasibnya selalu berada dalam kendali orang lain di luar sana? Tidak mungkin Lin Fan bisa diganggu dengan semua ini sekarang. Apakah dia dibuat-buat atau tidak, Sang Buddha masa depan yang tak terbatas harus mati tidak peduli apapun. Dengan itu, satu tinju melayang ke arah kepala Sang Buddha masa depan yang tak terbatas. Tidak mungkin, kalian berusaha menipuku. Bam! Sang Buddha masa depan tak terbatas mencengkeram lengan Lin Fan sambil melotot ke arahnya dan menggeram. Ini pasti trik yang kau buat, anak kecil. Semua yang ada di gambar-gambar itu buatan sendiri. Lin Fan mengangkat kepalanya dan melihat gambar-gambar itu sebelum berteriak juga, bersiaplah untuk mati. Dari kehampaan, sebuah pedang kehendak langsung mengiris lengan Lin Fan. Lengannya yang terputus itu memegang batu bata legendaris 95 saat menghantam kepala Sang Buddha masa depan tak terbatas. Piak, batu bata legendaris 95 telah mengenai sasaran tepat pada sasarannya. Melihat ini, wajah Lin Fan berseri-seri dengan senyum lelah, kombonya di sini memang benar-benar kuat. Pada saat itu, Lin Fan tidak ragu-ragu saat ia membiarkan geng Yang Tian dan yang lainnya keluar dari surga dan bumi Smelt segera sebelum menuju untuk mengalahkan Sang Buddha masa depan tak terbatas. Menang, teriak Lin Fan dalam kegembiraan. Ketika geng Yang Tian dan yang lainnya melihat itu, mereka juga bersorak kegirangan. Mereka benar-benar menang. Saat itu, Dewa Langit Xin Feng angkat bicara, tidak, ini hanya akhir dari cerita yang telah ditulis oleh dewa ini. Perubahan terakhir masih berlangsung, dengan itu, seluruh masa membeku. Lin Fan menatap Dewa Langit Xin Feng. Jangan datang dan mencoba menakut-nakutiku, aku tidak menakut-nakuti siapapun. Itulah faktanya, Dewa Langit Xin Feng menggelengkan kepalanya sebelum mengalihkan pandangannya ke kehampaan. Semua yang terjadi pada kalian sampai saat ini hanyalah permulaan. Lin Fan menggelengkan kepalanya. Aku tidak mengerti. Apa sebenarnya yang ingin kau katakan? Wajah Dewa Langit Xin Feng kemudian berubah sangat muram. Biarkan aku memberitahumu. Lin Fan benar-benar tercengang sekarang, mendapati dirinya benar-benar bingung dengan situasi ini. Sebenarnya seperti apa keberadaan Dewa Langit Xin Feng? Lin Fan sama sekali tidak dapat memahami apapun saat ini. Geng Yang Tian dan yang lainnya menatap Dewa Langit Xin Feng sambil merasa benar-benar terkejut. Begitu seseorang berhasil mengembangkan diri mereka hingga ke tingkat tertentu, mereka akan tahu bahwa keberadaan terkuat di seluruh dunia ini tidak lain adalah Dewa Langit Xin Feng. Dan sekarang setelah mereka melihatnya tepat di depan mata mereka, mereka tentu saja sangat gembira dan emosional. Saat Dewa Langit Xin Feng menyampaikan semuanya kepada mereka, dia mengangkat jarinya dengan lembut saat pintu tanah rahasia langsung terbuka. Biarkan mereka semua keluar kalau begitu. Terserah mereka bagaimana mereka memutuskan masalah ini. Ledakan, Lin Fan segera mengalihkan pandangannya ke tanah rahasia, matanya dipenuhi dengan kegembiraan, antisipasi, dan bahkan kegugupan. Serangkaian sinar cahaya melesat keluar saat seluruh tanah rahasia diselimuti aurora yang indah. Mereka akhirnya keluar. Lin Fan tidak dapat menahan perasaan sedikit gugup di dalam hatinya saat bibirnya bergerak ke kiri dan ke kanan dengan sangat lembut. Sudah lama sekali sejak terakhir kali dia melihat mereka, dan dia bertanya-tanya bagaimana keadaan mereka sekarang. Geng Yang Tian dan yang lainnya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun, mereka dapat merasakan seolah-olah banyak makhluk hidup keluar dari dalam aurora itu. Di mana tempat ini? Apakah kita sudah keluar? Dia berhasil. Kita akhirnya keluar dari tanah rahasia itu. Satu demi satu, sosok-sosok itu muncul di dunia. Saat tatapan Lin Fan terfokus, dia menemukan banyak sekali sosok yang sangat dikenalnya. Permaisuri Air Api, Xuan Yunxian, Qi, Mi Qiongqi, Zhang Ergou, Ziqiao, Dewa Iblis Pangu, dan seterusnya. Oh oi, saat dia melihat sosok-sosok yang dikenalnya itu, jakun Lin Fan sedikit bergoyang saat dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak kepada mereka. Di tengah kerumunan, Xuan Yunxian melihat sekeliling, bertanya-tanya di mana tempat ini. Ketika suara itu tiba-tiba terdengar, kerumunan yang riuh itu langsung terdiam. Ketika pandangan Xuan Yunxian mendarat pada sosok yang berdiri di kejauhan,
emosi melonjak melalui kedalaman hatinya, suamiku. Permaisuri air api juga berdiri di sana. Ketika dia melihat Lin Fan, tatapannya melembut seolah-olah dia perlahan-lahan mengumpulkan ingatannya setelah perpisahan yang lama ini. Lin Fan menarik Xuan Yunxian ke dalam pelukannya dan membelai rambutnya yang halus sebelum mengalihkan desahannya ke permaisuri air api. Kamu tidak datang. Permaisuri air api hanya mendengus dingin sambil menengadahkan kepalanya. Dia adalah seorang permaisuri, jadi bagaimana mungkin dia bisa bersikap seperti itu? Namun ketika dia melihat mata Lin Fan yang penuh dengan antisipasi, dia kemudian berjalan cepat. Hanya sekali ini, anggap saja ini adalah hadiah untuk reuni ini setelah sekian lama. Memeluk salah satu dari mereka di masing-masing lengan, wajah Lin Fan menampakkan senyum cerah. Setelah itu, Ziqiao dan Yu Jiuling datang dan berkumpul di sampingnya, masing-masing dari mereka menatap guru mereka dengan penuh harap. Sudah lama sekali sejak mereka bertemu guru mereka, dan mereka sangat emosional sampai-sampai air mata kebahagiaan mengalir di sisi mata mereka. Xuan Yunxian mengangkat kepalanya dengan lembut. Kau berhasil. Lin Fan menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. Aku tidak akan pernah mengecewakan kalian. Cekao. Ciki yang mungil berlari kencang dari kejauhan, menancapkan cakar kecilnya dalam-dalam ke tanah secepat yang ia bisa saat ia melihat Lin Fan. Dengan air mata mengalir di kedua sisi kepalanya, ia melompat ke bahu Lin Fan dengan sekali hantaman dan mengusap kepalanya ke pipinya dengan penuh semangat. Lin Fan hanya bisa terkekeh, sudah lama sekali, tapi kau masih belum tumbuh sedikit pun. Apa yang harus kulakukan padamu? Ciki menggelengkan kepalanya terus-menerus tanpa menjawab, hanya memilih untuk menempelkannya di pipi Lin Fan. Dewa Iblis Pangu melangkah maju. Raja manusia sialan, akhirnya kau berhasil. Sang bijak agung juga datang. Tatapan yang ia lihat pada Lin Fan dipenuhi dengan kegembiraan, mereka akhirnya meninggalkan penjara raksasa itu. Mulai sekarang, batas-batas surga dan bumi yang agung di luar sana adalah untuk mereka jelajahi. Dengan kata lain, mereka tidak lagi terikat oleh batasan apapun. Tiba-tiba, terjadi keributan di antara kerumunan. Penjelmaan iblis ada di sini. Apa? Bahkan penjelmaan iblis berhasil keluar. Paman, selamatkan aku. Pada saat itu, sesosok tubuh melesat keluar dari kerumunan dengan panik. Lin Fan mengalihkan pandangannya, tidak menyangka bahwa itu adalah pemuda itu, Wang Xiaoming, musuh yang ditakdirkan dari semua anak yang ditakdirkan di dunia. Kekuatanmu telah tumbuh pesat, ya, nak. Lin Fan terkekeh. Wang Xiaoming menggelengkan kepalanya dengan marah. Paman Lin, kau pasti harus menyelamatkanku kali ini. Lin Fan hanya terus tertawa tanpa menjawab. Satu demi satu, orang-orang yang dikenalnya muncul bersamaan. Mi Qiongqi, Zhang Ergou, dan lain-lain, semua orang berkumpul di sekelilingnya membentuk lingkaran. Meskipun mungkin baru beberapa tahun sejak Lin Fan tiba di tempat ini, bagi mereka yang berasal dari dunia Shen kuno dan dunia Xuan Huang, ini adalah reuni hampir 100 tahun. Waktu sering berlalu dengan kecepatan cahaya, menyebabkan perubahan besar terjadi di antaranya. Namun sekarang setelah mereka bersatu kembali, semua orang tidak bisa menahan perasaan lega yang luar biasa. Dewa Surgawi Xin Feng berdiri di sana dan mengangkat kepalanya, alisnya sedikit mengernyit. Dia merasakan bahwa kekacauan sedang terjadi di suatu tempat sebelum dia berbicara, itu akan datang. Lin Fan tertegun. Apa yang akan datang? Awal, atau akhir telah tiba, Dewa Surgawi Xin Feng berbicara dengan nada muram. Dia kemudian melihat sekeliling pada sekelompok makhluk hidup. Tuanmu telah mengatakan ini, segala sesuatu, setiap hal, tunggal, hanyalah sebuah cerita yang ditulis oleh Tuanmu. Namun, akan selalu ada penyimpangan dalam setiap cerita, dan anomali dalam faktor-faktornya. Faktor pertama adalah dirimu, sedangkan faktor kedua adalah kekacauan. Awalnya, semuanya akan baik-baik saja. Namun, pada titik penyelesaian cerita, tepat ketika dunia tak terbatas sedang dibuat, ruang waktu yang tak terbatas itu terganggu. Menyebabkan jumlah kehendak yang tak terbatas memancar keluar. Dari sana, perubahan terbesar yang terjadi tidak lain adalah sistem yang merasuki tubuhmu. Dengan cara tertentu, dirimu mungkin telah menjadi perubahan terbesar itu sendiri, atau mungkin perubahan itu yang menyempurnakanmu. Bagaimanapun, kejatuhan Sang Buddha masa depan tak terbatas seharusnya menjadi bab terakhir dari segalanya. Namun, karena semua perubahan itu,
dia tidak lagi menjadi variabel yang sama seperti sebelumnya. Pertama kali itu terjadi, tuanmu telah memasuki cerita itu secara pribadi, menggunakan setiap kekuatanku untuk mencoba dan melawan perubahan dari dalam. Namun, tuanmu gagal. Meskipun kami berhasil mengalahkan Master of Chaos bersama dengan leluhur Buddha, kami berdua jatuh sebagai hasilnya. Adapun Master of Chaos, tubuhnya disegel di suatu tempat yang tidak lain adalah kedalaman jurang kolam Buddha. Mendengarkan semua yang dikatakan Dewa Langit Xin Feng, Lin Fan merasa pikirannya akan meledak. Apa-apaan ini dan itu, tidak ada yang masuk akal baginya sama sekali. Kaulah yang menulis ceritamu sendiri, jadi apa hubungannya denganmu? Bahkan jika itu salah, mengapa itu harus menjadi masalah bagimu? Namun, ada satu hal yang dipahami Lin Fan darinya, sistem. Dewa Langit Xin Feng juga tahu tentang keberadaan sistem. Namun, apakah dia adalah sistem itu sendiri atau apakah sistem itu adalah dirinya, itu adalah sesuatu yang bahkan Dewa Langit Xin Feng sendiri tidak tahu pasti. Adapun Lin Fan sendiri, tidak mungkin dia bisa mengetahuinya sendiri saat itu. Tepat pada saat itu, sebuah kekuatan yang sangat mengerikan melayang dari kehampaan yang jauh di kejauhan. Dibandingkan dengan penguasa Buddha masa depan tanpa batas, kekuatan ini lebih menakutkan setidaknya 1.000.000 kali lipat. Hati Lin Fan menegang, tidak dapat mempercayai semuanya sama sekali. Penguasa surgawi Xin Feng menatap Lin Fan. Penguasamu tidak tahu apakah kamu adalah ciptaan dari sumber penguasamu secara langsung, atau bahwa kamu adalah sistem itu sendiri dan lahir dengan meminjam kekuatan dari sumber penguasamu. Mungkin tidak ada cara untuk mengetahuinya. Namun, penguasa kekacauan akan segera lahir sekarang. Jika kamu ingin mengalahkan penguasa kekacauan, kamu harus menyerap sumber penguasamu ke dalam tubuhmu sepenuhnya dan menyempurnakan dao penguasa surgawimu. Lin Fan melambaikan tangannya. Jangan katakan lagi, itu tidak mungkin. Tidak peduli seberapa kuat penguasa kekacauan yang kamu bicarakan ini, aku tidak akan pernah mengorbankan semua orang di sekitarku. Mereka adalah kamu, dan kamu adalah mereka. Jika kamu hidup, mereka akan hidup. Jika kamu mati, mereka semua akan mati. Segala sesuatu, setiap hal, akan binasa, dan mulai hari ini, tidak akan ada satu orang pun yang tersisa di seluruh dunia ini selain kekacauan murni. Jawab Dewa Surgawi Xin Feng. Wang Xiaoming menatap Lin Fan dengan tatapan bingung. Paman Lin, apa yang dia katakan? Mengapa aku tidak bisa mengerti sama sekali? Lin Fan menepisnya dengan acuh sekali lagi. Jangan pedulikan kata-katanya, dia bajingan yang terbelakang secara intelektual. Melihat Lin Fan, mata Dewa Surgawi Xin Feng bersinar dengan sedikit kekhawatiran. Jangan memilih untuk tidak mempercayai kata-kataku. Master kekacauan bukanlah seseorang yang bisa kamu tangani sama sekali. Dia lebih menakutkan daripada Dewa Buddha masa depan tanpa batas 1.000.000 kali lipat. Jika kamu tidak naik menjadi Dewa Surgawi, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk menang sama sekali. Tepat ketika Lin Fan hendak menjawab dengan sesuatu yang lebih, sebuah sosok tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Benar sekali, Kit Xin Feng memang hebat. Kecuali kau berubah menjadi penguasa surgawi, kau tidak akan pernah bisa menandingiku. Pada saat itu, sosok berjubah hitam muncul di hadapan dunia. Penguasa surgawi Xin Feng mengangkat kepalanya dengan waspada dengan ekspresi waspada di wajahnya. Saat ini, dia tidak lebih dari proyeksi kesadaran, karena tubuh utamanya telah jatuh sejak lama. Melawan penguasa kekacauan ini, dia sama sekali tidak punya peluang. Ketika Lin Fan melihat sosok berjubah hitam itu, hatinya hancur dan darahnya membeku. Meskipun tidak ada aura yang terpancar dari sosok ini, ada kekuatan tak terlihat yang terpancar keluar dan memberinya tekanan yang tidak mungkin. Dia merasa seperti seekor semut di hadapan entitas ini. Sosok berjubah hitam itu melepaskan tudungnya dan memperlihatkan wajah aslinya. Ketika Dewa Langit Xin Feng melihat orang itu, wajahnya berubah. Penguasaan Dao Dewa Langit, suara sosok berjubah hitam itu dalam dan kasar. Anak Xin Feng, siapakah penguasa Dao Dewa Langit ini? Aku hanyalah penguasa kekacauan. Dengan itu, Dewa Langit Xin Feng tersadar. Begitu, jadi begitu. Saat itu, aku mengalahkanmu bersama leluhur Buddha. Namun, aku bisa merasakan bahwa tidak ada sedikit pun jejak kesadaran di dalam tubuhmu itu. Jadi, kau telah lama menguasai pemahaman Dao Dewa Langit saat itu. Sosok berjubah hitam itu tertawa terbahak-bahak. Kau salah, hahaha. Aku tidak mengambil alih dirinya.
Dia menyerahkannya atas kemauannya sendiri. Pemahaman Dao Dewa Surgawi marah karena dia tidak lebih dari sekadar karakter dalam cerita yang ditulis oleh Dewa Surgawi Xin Feng. Dia ingin melarikan diri dari takdirnya sendiri, untuk memegang kendali atas segalanya. Bukankah kau juga jatuh setelah memasuki cerita yang kau tulis sendiri saat itu, bocah Xin Feng? Kau ingin mengendalikan faktor-faktor yang akan menyebabkan perubahan, tetapi sangat disayangkan bahwa kau pasti tidak pernah membayangkan bahwa kau sendiri akan gagal juga dan jatuh sepenuhnya. Lihatlah semua makhluk hidup yang menyedihkan ini. Mereka pasti tidak pernah menyangka bahwa mereka tidak lebih dari sekadar karakter dalam cerita yang kau tulis, ya. Mereka tidak akan pernah memiliki takdir mereka sendiri, dan itu semua karena semuanya, setiap satu hal telah dibuat olehmu. Oh, benar, aku benar-benar terlalu banyak bicara sekarang. Tubuh sejatiku akan segera datang. Nanti, aku hanya perlu melahap kalian semua. Pada saat itu, aku akan menjadi satu-satunya guru yang mengendalikan setiap hal. Jauh di kejauhan, segumpal daging hitam tampak seolah melahap semua yang ada di jalannya. Tampak seperti asal mula kegelapan, ia menelan dan menghancurkan semua yang ada. Juga, aku benar-benar harus mengatakan, cerita yang kau tulis terlalu buruk dan penuh dengan segala macam celah. Itulah alasan mengapa semua perubahan ini terjadi. Mungkin, kau pasti tidak pernah membayangkan bahwa semuanya akan menjadi seperti ini. Memasukinya secara pribadi untuk mencoba dan memperbaiki celah, siapa yang mengira bahwa kau akan jatuh sebagai gantinya? Penguasa surgawi pemahaman Dao tertawa terbahak-bahak saat matanya dipenuhi dengan ejekan yang tak ada habisnya. Menuju perubahan besar yang terjadi di hadapan mereka, semua orang yang baru saja keluar dari tanah rahasia benar-benar tercengang. Di bawah kekuatan yang dahsyat ini, mereka hanya menggigil tak terkendali, mungkin seperti inilah perasaan kiamat. Apa yang sebenarnya terjadi? Kita hanya karakter dalam sebuah cerita. Bagaimana mungkin? Tidak mungkin. Ini jelas tidak mungkin. Lin Fan melihat semua yang terjadi saat ini dan tidak dapat menahan perasaan bingung di hatinya, tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Gumpalan daging hitam yang sangat besar itu menguasai dunia sambil mendekati mereka perlahan. Dengan itu, pemahaman Dao Dewa Surgawi perlahan terbang ke arah gumpalan daging itu. Tiba-tiba, tubuhnya meledak keluar saat kesadarannya menyatu ke dalam gumpalan itu. Boom! Aura tak terbatas meletus dari gumpalan daging itu, mengguncang seluruh langit dan bumi hingga ke intinya. Dewa Surgawi Xin Feng membuka telapak tangannya dan meraih tanah rahasia itu. Dunia tak terbatas di dalamnya melesat keluar dan menyatu ke dalam tubuhnya. Sebuah suara yang sangat menggelegar dan jahat menggelegar di seluruh dunia. Anak Xin Feng, apa gunanya bagimu untuk menyerap semua sumbermu? Kau hanyalah seseorang yang telah jatuh. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa kau dapat mengalahkanku hanya dengan satu jejak kesadaran itu? Dewa Surgawi Xin Feng menyapu jubahnya, dan waktu di seluruh dunia tampaknya langsung membeku. Penguasa kekacauan itu juga terhenti. Namun, suara yang jernih dan tajam masih terdengar dari sisi Master of Chaos. Pada saat itu, Dewa Surgawi Xin Feng melihat makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya yang telah keluar dari tanah rahasia. Kalian semua adalah karakter yang ditulis oleh Dewa Anda. Dunia tak terbatas tempat kalian tinggal juga diciptakan melalui sumber Dewa Anda, dan kalian semua tidak lain adalah makhluk hidup yang diciptakan dari sumber yang sama. Jika Master of Chaos ini tidak dihapus hari ini, kalian semua akan lenyap selamanya. Adapun kesempatan terakhir untuk hidup, adalah menyerahkan sumber itu sepenuhnya kepadanya. Kata-kata Dewa Surgawi Xin Feng ini membuat semua orang benar-benar membeku. Seolah-olah mereka tidak dapat menarik diri dari berita besar yang sedang meresap ke dalam pikiran mereka saat ini. Setelah itu, Dewa Surgawi Xin Feng melihat Master of Chaos yang sedang menyelimuti seluruh langit saat ini. Master of Chaos, kau adalah eksistensi yang penuh kesalahan. Seekor serangga yang mencoba menghalangi kendaraan, kau benar-benar melebih-lebihkan kekuatanmu sendiri. Sang penguasa kekacauan tidak punya mulut, mata, dan tangan. Tidak ada, dia hanyalah gumpalan daging. Namun, ketika Dewa Langit Xin Feng terbang dan menyerangnya, sebuah antena tiba-tiba tumbuh dari gumpalan daging itu, muncul di hadapannya seolah-olah telah menembus segalanya. Dewa Langit Xin Feng tertegun dan tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi sama sekali. Piak, dengan satu tamparan, dia berubah menjadi debu. Lemah, terlalu lemah. Tawa melengking datang dari sang penguasa kekacauan. Namun,
Itu adalah tawa yang terdengar lebih mengerikan daripada tangisan itu sendiri. Saat Dewa Langit Xin Feng berubah menjadi debu, debu itu berubah menjadi bola sumber yang kembali ke tubuh Lin Fan. Namun, Lin Fan hanya berdiri di sana dengan hampa dan bodoh, tidak tahu apa yang harus dilakukannya sama sekali. Tiba-tiba, sebuah suara melayang yang membuatnya tersadar kembali. Semua makhluk paling kuat dan dewa iblis dari dunia suci kuno mendongak ke langit dan tertawa terbahak-bahak. Hahaha, memikirkan bahwa pada akhirnya, itu hanyalah mimpi orang lain. Apa artinya itu? Bang, bang, satu persatu, mereka berubah menjadi kekuatan sumber dan menyatu ke dalam tubuh Lin Fan. Ketika Lin Fan melihatnya, dia langsung berteriak, "Jangan lakukan itu, teman-teman. Itu tidak nyata." Grandmaster, Lin Fan menoleh dan melihat Zhang Ergou dengan wajah penuh senyum. Namun, dia tahu bahwa itu adalah senyum perpisahan. Sebenarnya, aku bisa mengerti semua yang dikatakan. Meskipun aku tidak tahu apakah semua yang dikatakan orang itu nyata atau tidak, aku tahu bahwa gumpalan daging hitam pekat itu pasti nyata. Dia sangat kuat, jadi, kau harus menang, oke. Bagaimanapun, kau tidak lain adalah Grandmaster Zhang Ergou. Zhang Ergou tersenyum gembira, dan tepat sebelum ekspresi ketidakpercayaan Lin Fan menghilang sepenuhnya dari keberadaan beberapa saat yang lalu. Kalian, jangan lakukan itu. Mungkin semua ini hanya bohong, Lin Fan berteriak. Namun, itu tidak ada gunanya. Wang Xiaoming menatap anak-anak yang ditakdirkan dalam kelompok itu. Kalian semua sampah, kalian telah dipukuli oleh ayah kalian di sini selama puluhan tahun sekarang. Aku akan memberi kalian kesempatan sekarang. Mari kita lihat siapa yang dapat kembali ke sumber paling cepat. Wang Xiaoming, apa yang kalian coba lakukan? Lin Fan melolong marah. Wang Xiaoming menatap Lin Fan. Paman Lin, aku benar-benar merasa bahwa kata-kata orang itu benar. Itulah sebabnya kau harus menang. Bang, bang, dalam sekejap, bola-bola kekuatan sumber menyatu ke dalam tubuh Lin Fan dengan bebas. Xuan Yunxian berbaring dalam pelukan Lin Fan dengan tenang. Bisa melihatmu sekali lagi sudah lebih dari cukup bagiku. Mungkin, ini hanya takdir kita. Permaisuri air api menatap Xuan Yunxian. Ayo pergi bersama, bagaimana kalau kita pergi bersama, saudari? Ziqiao dan Yu Jiuling memanggil, Matriark, tunggu kami. Lin Fan segera meraih mereka sambil menggertakkan giginya, menggertakkannya dengan marah sambil menggeram dengan ekspresi gila di matanya. Tidak. Aku tidak akan membiarkan kalian berubah menjadi sumber. Xuan Yunxian hanya menggelengkan kepalanya, tidak ada gunanya, ini adalah takdir yang bekerja, tidak ada jalan keluar. Kau harus bertahan. Oke, meskipun dia kuat, kami percaya padamu. Kukuk-kukuk, Ciki mengusap pipi Lin Fan sebelum akhirnya melompat turun dengan enggan. Petik 2, TIDAAA. Ah, begitulah, semuanya jauh lebih tenang sekarang, bukan? Bocah Xin Feng berkata bahwa kaulah juru selamat yang akan menyelamatkan segalanya. Aku menolak untuk mempercayainya. Kekuatanmu terlalu lemah. Kau bahkan tidak bisa bertahan melawan satu pun bersinku. Melihat semua yang terjadi di hadapannya, seolah-olah Lin Fan hanya membeku. Dia kemudian mengarahkan pandangannya ke arah Master of Chaos. Kamu bosan hidup, bukan? Ding, selamat atas kenaikan levelmu. Status kultivasi, status penguasa surgawi. Ding, kekuatan yang cukup telah terkumpul, bangun. Namun, Lin Fan tidak dapat mendengar apapun saat ini. Dia hanya melesat keluar untuk membunuh Master of Chaos. Melihat aura yang keluar dari Lin Fan, Master of Chaos segera berkomentar, "Ah, kau telah tumbuh sedikit lebih kuat. Tapi, itu masih jauh dari cukup." Antena yang tumbuh dari gumpalan daging itu berayun ke arah Lin Fan sekali lagi. Dasar bangsat, bangsat-bangsat akan membunuhmu hari ini. Piak, sangat lemah, sekarang. Saat antena Master of Chaos berayun turun dengan ganas, tubuh Lin Fan meledak sepenuhnya. Bahkan jika yang terakhir telah menembus ke keadaan penguasa surgawi sekarang, dia masih belum sebanding dalam menghadapi kekuatan Master of Chaos yang menakutkan ini. Faktanya, yang dibutuhkan hanyalah satu gerakan baginya untuk ditampar hingga tak sadarkan diri. Anak itu Xin Feng benar-benar hanya pandai mengecewakan. Kembali ke sumber, naik ke penguasa surgawi. Apa gunanya itu? Tetap saja mati dengan satu tamparan. Hais, tidak akan ada lagi makhluk hidup di dunia ini mulai sekarang. Semuanya akan menjadi milikku, Master of Chaos. Apa itu?
Pada saat itu, Master of Chaos melihat ke kejauhan dan melihat setitik cahaya kecil, yang tampak seperti sedang melompat-lompat. Sambil mengulurkan antenanya, dia meraih titik cahaya itu. Akan tetapi, saat antenanya mendekati titik cahaya itu, sebuah kekuatan dahsyat melesat keluar dalam sekejap dan menghancurkannya menjadi ketiadaan. Sang penguasa kekacauan terkejut. Bagaimana mungkin? Badum, bunyi detak jantung bergema. Detik berikutnya, titik cahaya itu tiba-tiba berubah menjadi hati. Setelah itu, sesuatu yang lain tumbuh darinya, dan perlahan-lahan berubah menjadi sosok manusia. Saat sang penguasa kekacauan melihat wajah itu, dia sedikit terkejut. Orang ini belum mati. Lin Fan membuka matanya saat dia melihat segala sesuatu di sekitarnya. Di mana tempat ini? Apakah aku Lin Fan? Apakah aku Dewa Surgawi Xin Feng? Oh, benar, benar. Aku adalah sistem. Aku Lin Fan, juga sistem. Petik 2. Aku adalah serangkaian kehendak tak berujung yang telah terkumpul. Aku adalah Lin Fan. Pada saat itu, kilatan cahaya yang cemerlang bersinar dari mata Lin Fan. Aku Lin Fan, bukan Dewa Langit Xin Feng, atau reinkarnasinya. Aku juga bukan karakter yang tertulis dalam ceritanya. Aku adalah faktor terhebat itu. Boom! Dengan kata-kata itu, aura yang belum pernah terjadi sebelumnya meledak dari tubuh Lin Fan. Ketika Master of Chaos merasakan aura itu, dia tercengang. Ku kuat sekali, sangat kuat, aku ingin meninggalkan tempat ini. Pada saat itu, Lin Fan telah terbangun sepenuhnya. Mendapatkan kembali jati dirinya yang sebenarnya, dia mengarahkan pandangannya ke Master of Chaos. Gumpalan daging terkutuk, beraninya kau membuatku mengalami penghinaan seperti itu. Sebuah pukulan, itu adalah pukulan yang santai dan santai, tanpa kekuatan atau aura apapun yang melekat padanya. Namun, kekuatan yang terkandung dalam pukulan itu adalah yang paling mengerikan di seluruh dunia. Dimensi runtuh, dunia runtuh, alam semesta runtuh, yang dibutuhkan hanyalah kedipan mata. Lin Fan melihat semua yang ada di hadapannya. Itu adalah kegelapan murni, tanpa cahaya atau suara apapun. Oh, apakah kekuatanku sudah sekuat ini? Apakah aku telah menghancurkan segalanya dengan satu pukulan dan tiba di era kehampaan sekali lagi? Lin Fan berdiri di sana tanpa bergerak sama sekali seolah-olah dia mencoba merasakan sesuatu. Tidak ada konsep waktu di sini, jadi dia tidak tahu sudah berapa lama. 10 tahun, 100 tahun, 1000 tahun, 10.000 tahun, 100.000 tahun, 1.000.000 tahun. Pada saat Lin Fan mengulurkan tangannya, bidang kehampaan itu tidak ada lagi, dan matahari yang agung muncul di kehampaan. Kemudian muncul sebuah titik, bulan yang terang muncul, alam semesta satu dimensi terbentuk, alam semesta dua dimensi terbentuk, alam semesta tiga dimensi terbentuk. Tuan Surgawi Xin Feng tampaknya suka menulis novel. Kalau begitu, biarkan dia terus menulis novel selamanya. Lin Fan menunjuk dengan jarinya. Di alam semesta tiga dimensi itu, sebuah planet biru kehijauan muncul, dia kemudian memasukkan aliran aura ke dalamnya. Seiring berjalannya waktu, manusia perlahan terbentuk. Setelah waktu yang lama, waktu yang sangat, sangat lama, waktu itu tiba di abad ke-21 ketika seorang pemuda muncul dalam penglihatan tepi Lin Fan. Duduk dengan tenang di depan komputernya, dia mengetik novelnya dalam diam. Lin Fan tersenyum sambil terus menciptakan alam semesta hingga mencapai dimensi ke-10. Pada saat itu, sebuah planet yang sangat besar muncul. Lin Fan menutup matanya dengan lembut, seolah-olah dia sedang mengenang sesuatu. Pada saat dia membuka kembali matanya sekali lagi, makhluk hidup muncul satu demi satu. Di planet tertentu itu, di antara banyak sekte di luar sana ada satu sekte bernama Sekte Saint Devil yang ada. Di dalamnya ada seorang murid pelayan kecil yang bernama Lin Fan. Di sekte lain ada seorang murid perempuan dengan wajah yang sangat cantik, namanya adalah Xuan Yunxian. Di suatu tempat di tanah terlarang, seorang wanita memerintah dunia dengan reputasi yang terkenal. Dia disebut permaisuri air api. Setelah waktu yang sangat lama, Lin Fan tidak lagi tahu berapa banyak alam semesta mikro yang telah diciptakannya. Dia mulai merasa bosan sekarang karena dia akhirnya tertidur di ruang kehampaan yang tak berujung. Waktu berlalu seperti halnya cahaya. Pertama kali dia bangun, dia menyebarkan jejak kesadarannya, yang membawa serta sebagian kecil kekuatan sistem. Kedua kalinya dia bangun, dia menyebarkan jejak kesadarannya lagi, yang membawa sebagian kecil kekuatan sistem. Setelah waktu yang sangat, sangat lama,
Dia menemukan bahwa akan selalu ada legenda di semua dunia yang telah dia ciptakan, dan nama legenda itu adalah Lin Fan. Setelah semuanya selesai, tatapan Lin Fan mengintip melalui multiverse yang tak berujung di luar sana. Yun Xian, permaisuri air api, biarkan aku menemani kalian dengan baik sampai akhir alam semesta saat kita menyelinap untuk menghilang di sungai waktu yang panjang. Tamat.